Assalamualaikum, kita di bab 41-50. Selamat bersantai. Bab 41, Daya Tarik Zhao Yufei. Ini giliranku lagi. Zhao Feng duduk di bangkunya sambil memegang dagunya. Hanya ada Zhao Qi dan Zhao Linlong di hadapannya. Meski ia bisa mengalahkan Zhao Qi, ia akan menghabiskan banyak energi. Jika ia menantang Zhao Linlong, semua orang akan tahu kekuatan dan level pelatihannya yang sesungguhnya. Level pelatihannya telah meningkat dengan sangat pesat selama beberapa bulan terakhir dan itu bisa mengundang banyak perhatian kepadanya. Zhao Feng juga ingin menghilangkan kewaspadaan Zhao Tianjian terhadapnya. Itu sebabnya Zhao Feng tidak terlalu percaya diri untuk bisa mengalahkan Zhao Linlong. Aku lewat, Zhao Feng ingin melewatkan tantangannya setelah ia mempelajari untung ruginya. Tujuannya adalah mencapai peringkat 3 besar dan mendapatkan hadiah jurus bela diri level puncak. Sekarang tujuannya telah tercapai sehingga tidak ada gunanya lagi bertarung habis-habisan untuk peringkat yang lebih tinggi. Zhao Feng yang melewatkan tantangannya begitu saja membuat banyak orang kaget, namun mereka merasa tidak ada yang aneh dengan keputusan tersebut. Lagi pula dengan level pelatihan Zhao Feng saat ini dan bisa mencapai peringkat 3 besar sudah merupakan lompatan yang sangat besar. Aku juga lewat, Zhao Qi menatap tajam ke arah Zhao Feng. Ia telah melihat pertandingan antara Zhao Han dan Zhao Feng dan ia tahu bahwa Zhao Feng sebenarnya lebih kuat daripada dia. Ketiga murid di peringkat teratas melewatkan tantangannya. Peringkat saat ini adalah, nomor 1 Zhao Linlong, nomor 2 Zhao Qi, nomor 3 Zhao Feng, nomor 4 Zhao Han, nomor 5 Zhao Qin, nomor 6 Zhao Yufei dan nomor 7 Zhao Bing. Peringkat 7 besar adalah para ahli bela diri. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menantang seseorang. Juri memberikan pengumuman. Setelah ronde kedua, tidak banyak peserta yang melakukan tantangan karena peringkat mereka nyaris tidak berubah. Namun saat giliran nomor 6, Zhao Yufei ada sedikit perubahan. Aku ingin menantang nomor 5, Zhao Qin. Mata sebening kristal milik Zhao Yufei terlihat bersinar saat ia tersenyum. Tantangannya mengejutkan semua orang. Tentu saja, Zhao Qin menganggukkan kepalanya saat ia maju ke panggung pertandingan. Kemudian, dua orang gadis cantik pun saling berhadapan. Zhao Yufei dan Zhao Qin sama-sama cantik dan mereka juga berbakat. Saat mereka akan bertanding, banyak hati para pemuda yang berdebar-debar melihat mereka berdua. Bisa dikatakan bahwa Zhao Yufei dan Zhao Qin adalah wanita idaman para pemuda. Khususnya Zhao Yufei, ia lebih muda dan kecantikannya pun lebih bersinar. Garis bawah Y. Garis bawah. Sinar mata Zhao Linlong langsung berbinar-binar saat ia melihat Zhao Yufei. Jari awan biru, tapak daun kupu-kupu. Kedua gadis ini meneriakkan jurus masing-masing saat tubuh gemulai mereka melayang di udara. Zhao Qin selalu menjadi murid jenius wanita terbaik. Level pelatihannya hampir mencapai puncak level kelima. Umur Zhao Yufei memang lebih muda daripada Zhao Qin sekitar 2 tahun dan ia baru saja mencapai level keempat. Namun, saat mereka bertarung, Zhao Yufei tidak kalah begitu saja. Tenaga dalam Zhao Yufei terasa seperti angin, lincah dan cepat. Zhao Feng paham bahwa Zhao Yufei juga mempelajari teknik pernapasan membelah angin, namun masih ada jarak kekuatan yang cukup lebar di antara kedua gadis tersebut. Namun tingkat kesulitan teknik pernapasan membelah angin bisa memperkecil jarak tersebut. Setelah bertanding hingga 20 jurus, wajah Zhao Qin mulai terlihat serius saat ia mulai menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke seluruh tubuhnya. Namun Zhao Yufei masih dengan mudah menangkis semua serangannya dan menyerangnya dengan lincah. 30 jurus, 40 jurus. Kemampuan Zhao Yufei mulai terlihat sempurna setiap kali mereka bertarung. Saat mencapai jurus ke-80, terjadi sebuah perubahan. Tarian bunga kupu-kupu. Kekuatan dan kecepatan Zhao Yufei tiba-tiba bergerak mencapai tingkat yang lebih tinggi. Keelokan tubuh Zhao Yufei terlihat seperti kupu-kupu yang menari di udara. Zhao Qin terpukul mundur beberapa langkah. Kau menyembunyikan kekuatanmu, teriaknya. Zhao Yufei memang telah menyembunyikan kekuatannya saat mereka saling bertarung. Aku menyerah. Zhao Qin telah terluka setelah beberapa jurus tadi. Para murid mulai melihat Zhao Yufei seperti cahaya yang baru. Gadis ini tidak hanya cantik, kekuatannya pun masuk dalam jajaran murid terbaik. Bagus. Zhao Linlong menganggukkan kepalanya untuk memuji saat ia menatap Zhao Yufei. Zhao Qi di sampingnya lalu berpikir garis bawah apakah itu artinya Zhao Linlong. Garis bawah. Menjadi peringkat pertama, tatapan Zhao Linlong bisa dilihat oleh semua penonton. Haha. Sepertinya seorang jagoan pun tidak akan melewatkan seorang gadis cantik begitu saja, para tetua klan tertawa. Bakat Zhao Yufei tidak lebih lemah dari Zhao Linlong. Mereka bisa jadi pasangan yang serasi.
pemimpin klan Zhao Tianchang tersenyum. Setelah mengalahkan Zhao Qin, kini Zhao Yufei berada di peringkat kelima. Menurut peraturan ia bisa terus menantang peserta lainnya. Namun saat ia melihat murid di peringkat 4 besar, ia sadar mereka semua telah berada di atasnya. Ketika ia melihat ke arah Zhao Linlong, ia merasakan sesuatu yang aneh. Zhao Linlong punya wajah yang dingin dan tanpa ekspresi sepanjang pertandingan. Namun saat ia memperhatikan Zhao Yufei, semua sifat dinginnya itu seolah meleleh. Ini pertama kalinya terjadi, ya, hati Zhao Linlong berdebar-debar. Setelah Zhao Yufei, tiba giliran Zhao Han. Matanya menatap ke arah Zhao Feng, Zhao Qi dan Zhao Linlong. Zhao Han tahu ia tidak punya kesempatan lagi untuk meraih posisi di 3 besar. Zhao Feng, ia telah merasakan kekalahan darinya. Kekuatannya menakutkan, mungkin hanya Zhao Linlong yang bisa menghentikannya. Lewat, ujar Zhao Feng. Aku juga lewat, ujar Zhao Qi. Pertandingan telah berakhir, Zhao Linlong perlahan tersenyum dan sekali lagi melirik ke arah Zhao Yufei. Ia tahu-tahu mengapa setiap kali ia melihat Zhao Yufei, ia merasa gadis itu semakin terlihat sempurna di matanya. Merasakan ada mata yang menatapnya, Zhao Yufei berusaha mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tahun ini pertandingan antar keluarga telah berakhir. Sekarang kami akan mengumumkan hadiah dan peringkatnya. Peringkat murid di klan utama pun keluar. Peringkat pertama, Zhao Linlong. Peringkat kedua, Zhao Qi. Peringkat ketiga, Zhao Feng. Peringkat keempat, Zhao Han. Peringkat kelima, Zhao Yufei. Peringkat keenam, Zhao Qin. Peringkat ketujuh, Zhao Bing. Asteris 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 asteris. Para murid terbaik klan utama punya harapan yang tinggi. Berdasarkan peringkat tahun lalu, peringkat 20 besar, peringkat 10 besar dan peringkat 3 besar akan mendapatkan hadiah tambahan. Sekarang pemimpin klan akan mengumumkan hadiahnya, ujar juri. Pemimpin klan keluarga Zhao. Suara tepuk tangan yang bergemuruh pun terdengar dari para penonton saat di panggung berdiri seorang lelaki parubaya. Ia mengangkat tangannya dan sebuah tekanan yang berat mengalir dari badannya. Ia adalah pemimpin klan, Zhao Tianchang. Zhao Feng bisa merasakan aura pemimpin klan ini hampir sama dengan hewan buas mematikan level tertinggi di hutan awan langit. Ia adalah seorang master bela diri di level ke-7 atau yang lebih tinggi. Zhao Tianchang melihat wajah-wajah 50 murid klan utama. Ketika pandangannya berakhir di Zhao Linlong, tatapannya menjadi sangat peduli dan penuh dengan kasih sayang. Banyak yang tahu bahwa Zhao Linlong adalah anak tirinya. Kalian yang telah menjadi murid klan utama bisa memasuki lantai kedua perpustakaan bela diri dan memilih satu jurus bela diri level tinggi. Kalian juga akan menerima sebuah daun darah berusia 300 tahun, hadiahnya sesuai dengan isu yang beredar. Peringkat 20 besar bisa memilih 2 jurus bela diri level tinggi dan akan menerima 2 tanaman obat daun darah berusia 300 tahun. Peringkat 10 besar bisa memilih 2 jurus bela diri level tinggi dan sebuah tanaman daun darah berusia 500 tahun. Pemimpin klan terdiam sejenak. Peringkat 3 besar juga bisa memilih 1 jurus bela diri di level puncak dan 2 jurus level tinggi dan akan menerima sebuah pil darah, ujar pemimpin klan sambil tersenyum. Jurus bela diri level puncak, pil darah. Hadiah untuk peringkat 3 besar ternyata melebihi hadiah yang lainnya. Zhao Feng benar-benar tidak bisa menyembunyikan senyum kebahagiaannya. Ia memang butuh jurus bela diri level puncak dan pil darah akan meningkatkan level pelatihannya. Ke-50 murid akan mengambil hadiah mereka di bawah arahan dari para manajer. Hari itu juga Zhao Feng mendapatkan pil darah. Sedangkan untuk mengambil buku jurus level puncak dan 2 jurus level tinggi, Zhao Feng mendapatkan koin khusus yang akan mengizinkannya memasuki lantai kedua perpustakaan dan memilih buku jurusnya. Aku dengar peringkat 1 akan menerima hadiah khusus. Kenapa tahun ini tidak ada? Mungkin mereka belum mengumumkannya. Saat dalam perjalanan pulang Zhao Feng mendengarkan beberapa pembicaraan orang-orang. Ia tidak ingin mendengarkannya lebih lanjut, jadi ia langsung segera pulang. Saudara Feng, sebuah suara yang manis terdengar dari belakangnya. Tanpa melihatnya, Zhao Feng tahu itu adalah Zhao Yufei. Mereka berdua adalah tetangga dan sudah cukup akrab. Setelah bertukar jurus teknik dinding besi dan teknik pernapasan membelah angin, keduanya menjadi semakin akrab. Yufei, penampilanmu sangat bagus. Zhao Feng langsung mengingat pertandingan saat Yufei mengalahkan Zhao Qin. Aku masih kalah jauh darimu. Aku hanya penasaran kenapa kau tidak menantang Zhao Linlong. Zhao Yufei menatap penasaran ke arah Zhao Feng. Ia yakin teknik dinding besi Zhao Feng telah mencapai level keempat. Jurus pertahanan badannya telah berada di peringkat teratas murid klan utama.
Jika ditambah dengan kekuatan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuhnya, ia yakin Zhao Feng bisa menantang Zhao Linlong. Kau terlalu tinggi memandang kekuatanku. Masih ada jarak yang besar antara kekuatanku dan Zhao Linlong, ujar Zhao Feng merendah. Tentu saja perkiraan Zhao Yufei tidak meleset jauh. Usia keduanya hampir sama sehingga mereka mudah akrab. Di sebuah sudut panggung pemuda berjubah emas menatap sosok Zhao Yufei dan Zhao Feng saat mereka berjalan bersama. Matanya menyiratkan sinar mata yang dingin dan berkata, jadi anak itu yang bernama Zhao Feng. Puncak level kelima, Perpustakaan Bela Diri. Saat Zhao Feng dan Yufei berjalan bersama-sama, beberapa murid melihat mereka dengan rasa cemburu dan iri. Zhao Yufei pun tersipu malu. Matanya diam-diam melirik Zhao Feng namun laki-laki di sebelahnya itu terlihat santai seolah tidak terjadi apapun. Entah mengapa hal itu membuat Zhao Yufei sedikit kecewa. Ia merasa Zhao Feng satu-satunya yang bisa melawannya di klan Zhao dan perasaan itu membuatnya tidak berdaya. Sampai di rumah, Zhao Feng pun segera berangkat ke kota untuk melaporkan hasil buruannya di hutan awan langit. Tentu saja ia tidak mengatakan bahwa Zhao Tianjian telah mengirim orang untuk membunuhnya, atau bagaimana ia telah bertemu beberapa hewan buas mematikan tingkat tinggi di hutan itu. Zhao Yufei terkejut mendengarnya. Saat berada di kamar tidurnya, Zhao Feng menghela napas panjang. Zhao Tianjian telah mengirim orang untuk membunuhku, jadi kurasa ia akan terus melakukannya. Itu sebabnya aku harus menyembunyikan level pelatihanku dan mengejutkannya suatu saat nanti. Itulah alasan kenapa ia tidak menantang Zhao Linlong. Zhao Feng duduk bersila di lantai dan ia pun menyalurkan kesadarannya menuju dimensi di dalam mata kirinya. Di kegelapan pekat itu, sebuah cahaya hijau yang bersinar di tengah-tengahnya telah mencapai panjang 1,8 meter yang artinya level pelatihannya telah mencapai puncak level kelima. Zhao Feng tidak memikirkan hal tersebut. Garis bawah muncul, garis bawah Zhao Feng berkonsentrasi pada mata kirinya. Garis bawah Sua, garis bawah. Tiba-tiba cahaya hijau itu berubah menjadi sebuah pemandangan yaitu pemandangan dua sosok bayangan. Sosok yang pertama adalah hiena bermata biru dan yang satunya lagi adalah gadis pemalu yang mungkin seumuran dengan Zhao Yufei. Berikutnya pemandangan ketika gadis dan hiena itu saling menerjang satu sama lain. Gadis berbaju hijau terlihat meleleh di udara. Badannya memancarkan aura biru yang aneh yang lebih bersinar daripada tenaga dalam biasa. Ia dengan santai mengayunkan tangannya dan membuat cahaya biru itu berubah menjadi pedang angin yang menghancurkan kepala hiena bermata biru itu. Garis bawah aku penasaran dari mana ia berasal. Mungkin di kota bulu matahari ini tidak ada yang akan bisa menangkis serangannya. Garis bawah Zhao Feng menghirup napas dalam-dalam. Kejadian itu terus berputar berulang-ulang kali. Zhao Feng melihat dari sudut dan posisi yang berbeda untuk melihat bagaimana cara gadis itu menyerang. Perlahan ia mulai mendapat sedikit petunjuk. Ayunan tangan gadis itu merupakan pemahaman tingkat tinggi yang melebihi kemampuan seorang ahli bela diri. Zhao Feng telah mendapatkan beberapa petunjuk setelah melihat kejadian itu berulang kali dalam mata kirinya. Saat ini ia mencoba meniru gerakannya namun hasilnya masih jauh dari apa yang dilihatnya saat itu. Namun tiruan jurus itu ternyata hampir sama dengan kekuatan jurus bela diri di level tinggi. Ini sangat mengejutkan Zhao Feng. Itu artinya jika dia bisa meniru jurus gadis itu dengan sempurna maka kekuatannya akan melampaui jurus level puncak. Saat ia berpikir demikian membuatnya semakin tertarik mempelajarinya. Bagaimana jika kunamai jurus ini tapak angin misterius? Ujarnya dengan bangga. Malam itu Zhao Feng mencoba mendapatkan beberapa petunjuk lain soal jurus itu. Karena jurus ini berada di level yang cukup tinggi, Zhao Feng belum berhasil memahaminya dalam waktu yang singkat. Sudah hampir tengah malam saat Zhao Feng benar-benar kelelahan. Sepertinya dimensi dalam mata kirinya tidak bisa lagi terus-menerus mengulang kejadian itu. Ini membutuhkan banyak energi untuk mendapatkan petunjuk yang jelas dari jurus itu, Zhao Feng menyimpulkan. Ia lalu menggunakan teknik pernapasan membelah angin lagi. Ia telah menerima pil darah hadiah dari pertandingan dan obat itu bisa meningkatkan hasil pelatihannya. Pil itu merupakan ekstrak dari berbagai tanaman herbal yang murni sehingga pesilat bisa dengan mudah menyerap khasiatnya untuk meningkatkan kualitas latihannya. Aku masih punya 3 tanaman obat berusia 1000 tahun yang khasiatnya melampaui khasiat pil darah, pikir Zhao Feng sesaat lalu memutuskan untuk menelan pil darahnya. Beberapa saat kemudian, khasiat pil itu mulai menjalar di tubuhnya. Energi pil itu berjalan harmoni di dalam tubuhnya. Zhao Feng segera menyalurkan teknik pernapasan membelah angin untuk menyerap semua energi pil darah itu. Asteris 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 asteris. Garis bawah keesokan paginya. Garis bawah.
Zhao Feng telah menyerap semua energi pil tersebut dan merasakan level pelatihannya sedikit bertambah. Cahaya hijau di mata kirinya telah sedikit melewati ukuran 1,8 meter. Puncak level kelima, pil itu memang benar-benar sangat membantu. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat ini hanya Zhao Linlong yang setara dengan level pelatihan Zhao Feng. Masih ada waktu sehingga Zhao Feng mulai melatih jurus tapak angin misterius lagi. Garis bawah Hu, garis bawah. Badannya melayang di udara dan tenaga dalamnya berputar di tengah telapak tangannya. Garis bawah Sua, garis bawah. Batang sebesar lengan tangannya pun hancur berkeping-keping. Jurus tapak Zhao Feng ini belum terlalu kuat, namun telah berisi kekuatan yang berputar dan memotong. Jurus ini telah mencapai level tinggi sebagai jurus bela diri tingkat tinggi. Teriak Zhao Feng dengan gembira. Saat Zhao Feng telah berhasil mencoba mendapatkan petunjuk soal jurus tapak angin misteriusnya. Kakak Feng, boleh aku masuk? Suara seorang gadis yang dikenalnya terdengar dari luar. Garis bawah garis bawah Zhao Feng mengernyitkan alisnya. Di luar taman ada seorang gadis berbaju putih. Ia menggigit bibirnya perlahan dan tidak berani menatap mata Zhao Feng. Gadis itu adalah Zhao Sue. Masuklah. Zhao Feng tersadar dari kebingungannya dan mempersilakan ia masuk. Keduanya saling berpandangan. Zhao Sue sepertinya menghindari menatap langsung mata Zhao Feng. Ada perlu apa ke sini? Tanya Zhao Feng dengan datar. Dulu ia punya kesan yang baik tentang gadis ini karena mereka adalah teman sejak kecil. Namun sejak mereka memasuki wilayah klan keluarga Zhao, kesan yang baik itu telah menghilang. Mata Zhao Sue mendadak memerah saat ia menggigit bibirnya. Aku telah mengacau sejak masuk ke dalam wilayah klan keluarga Zhao. Aku harap kakak Feng bisa mengingat masa kecil kita dan tidak membenciku. Melihat wajah sedih Zhao Sue, hati Zhao Feng pun terenyuh, namun kembali tenang seperti air lagi. Setiap orang punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Aku tidak pernah membencimu. Zhao Feng tersenyum saat ia berkata demikian. Hati Zhao Sue bergetar saat ia melihat pemuda yang tampan di hadapannya. Apakah kakak Feng tidak pernah mencintaiku, bahkan saat kita masih tinggal di desa daun hijau? Zhao Feng merasakan sedikit keraguan mendengar Zhao Sue berkata seperti itu. Zhao Feng waktu itu belum genap berusia 14 tahun. Setengah tahun lalu, ia baru 13 tahun. Hatinya masih polos dan tidak punya reaksi apapun terhadap cinta Zhao Sue saat itu. Sekarang Zhao Feng berusia 14 tahun dan berusaha keras berlatih di jalur bela diri, jadi ia sedikit terlambat memahami soal hubungan laki-laki dan perempuan. Melihat reaksi Zhao Feng, hati Zhao Sue menjadi dingin. Ia akhirnya tahu Zhao Feng tidak pernah mencintainya. Kebanyakan sifat Zhao Feng didasarkan karena perbuatan baiknya saat masih kecil. Kakak Feng, di luar taman sebuah suara yang jernih terdengar. Zhao Yufei melangkah dengan gembira memasuki taman rumah Zhao Feng. Mereka berdua adalah tetangga dan cukup akrab sehingga Zhao Yufei bisa masuk tanpa perlu mengetuk pintu. Sesaat kemudian Zhao Yufei merasakan atmosfer yang sedikit berbeda. Zhao Feng dan Zhao Sue berdiri terdiam, dan Zhao Sue terlihat menangis diam-diam. Ada apa? Tanya Zhao Feng dengan penasaran kepada Zhao Yufei. Saat ini ada dua gadis cantik berdiri di taman kecilnya. Kulit Zhao Sue terlihat selembut air dan wajahnya benar-benar cantik. Namun jika dibandingkan dengan aura malaikat Zhao Yufei, sinar Zhao Sue terlihat redup. Jika dibandingkan dengan bakat, aura dan bentuk tubuhnya, Zhao Sue kalah jauh dari Zhao Yufei. Kakak Feng, apakah kau telah pergi ke perpustakaan untuk mengambil buku jurusmu? Kau bisa mendapatkan jurus level puncak karena kau ada di peringkat 3 besar, ujar Zhao Yufei dengan sedikit bingung. Ia baru saja dari perpustakaan untuk memilih hadiah buku jurusnya. Peringkat 10 besar bisa memilih 2 jurus bela diri level tinggi. Sedangkan peringkat 3 besar bisa memilih 1 jurus level puncak dan 2 jurus level tinggi. Haha, aku hampir lupa, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Saat melihat Zhao Feng dan Zhao Yufei saling tersenyum, Zhao Sue merasa sedih dan menyesal. Ia pun menyesali keputusannya memilih Zhao Yijian. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menuju ke perpustakaan. Tetua yang menjaga perpustakaan adalah orang tua berjanggut putih yang ia kenal. Itu kau, mata si tetua itu berbinar-binar. Zhao Feng juga langsung mengenalinya juga. Junior ini bertemu dengan tetua. Orang tua itu adalah salah satu dari 2 juri utama yang mendukung Zhao Feng. Namaku Zhao Yusong. Kau bisa memanggilku tetua Yusong, ujar tetua itu dengan lembut. Baik, tetua Yusong, ikutlah denganku. Zhao Yusong mengantarkan Zhao Feng ke lantai 2. Ada lebih dari 200 buku jurus bela diri di lantai 2 ini. Kebanyakan adalah jurus level tinggi. Beberapa di antaranya adalah jurus level puncak.
Jurus level puncak ini sangat berharga di klan keluarga Zhao. Zhao Feng melihat ke seluruh ruangan dan terkejut, "Tetua Yusong, kenapa di sini hanya ada koin daripada buku jurus?" Lantai kedua perpustakaan itu tidak terdapat buku jurus satupun. Yang ada hanyalah koin giok yang tertulis nama jurus dan rangkuman singkatnya. "Hehe, jurus bela diri level tinggi itu sangat berharga. Kami tidak mungkin menaruh bukunya di sini. Ketika kau telah memilih jurusnya, maka aku akan mengambilkan bukunya," Zhao Yusong menjelaskan. Zhao Feng kecewa. Klan keluarga Zhao ternyata sangat ketat dengan buku jurus bela diri level tingginya yang artinya ia tidak bisa mencuri jurus-jurus tersebut. Namun bisa memilih satu jurus level puncak dan dua jurus level tinggi tetap menguntungkan baginya. Ia berkeliling di lantai kedua perpustakaan itu dan membaca semua rangkuman jurusnya. "Apakah kau sudah menemukan jurus yang kau inginkan?" tanya Zhao Yusong penasaran. Mata Zhao Feng berputar-putar lalu ia tertawa, "Tetua Yusong, karena Anda adalah tetua yang menjaga perpustakaan ini, kenapa kau tidak menyarankan beberapa jurus terbaik untukku?" "Hahaha, apa kau tidak tahu itu bertentangan dengan peraturan klan?" Zhao Yusong mengedipkan matanya. Meski ia berkata demikian, Zhao Yusong masih mau membantunya. Ia berjalan di sepanjang lantai dua perpustakaan itu dan perlahan mengambil beberapa koin giok. Jari bintang, melihat gerakan si tetua, mata Zhao Feng pun berbinar-binar. Lantai kedua perpustakaan itu berbeda dengan lantai pertama yang pernah ia datangi sebelumnya. Tidak ada buku jurus di sini. Semuanya digantikan dengan koin giok. Tidak banyak tulisan di koin giok yang merangkum jurus-jurus tersebut dan tulisannya hanya sedikit. Ini artinya sulit untuk membedakan mana jurus yang terkuat dan mana yang terlemah. Zhao Feng tidak bisa mencuri 100 jurus seperti yang ia lakukan saat di lantai pertama perpustakaan. Menjadi seorang penjaga perpustakaan, Tetua Yusong tentu saja tahu semua jurus-jurusnya. Yang terpenting adalah Tetua Yusong pernah melihat gaya bertarung Zhao Feng dan paham kelebihan dan kekurangannya. "Ada 3 jurus level puncak yang cocok untukmu. Jurus itu adalah pukulan pesona angin, jari bintang dan tendangan menghantam langit." Tetua Yusong mengambil ketiga koin giok jurus tersebut. Semuanya adalah jurus untuk menyerang. Zhao Feng penasaran mendengar nama jurusnya. "Jurus serangan yang kau miliki itu levelnya terlalu rendah, jadi kekuatannya terbatas. Namun kau telah melatih teknik dinding besi sebagai jurus pertahanan badanmu yang tidak jauh dari level jurus puncak lainnya. Jika kau bisa menemukan jurus bela diri murni teknik dinding perak, jurus itu akan sangat sempurna," jelas si tetua. Pantas saja ia adalah seorang master bela diri. Zhao Feng setuju dengan perkataan tetua itu. Jurus pertahannya sudah cukup bagus jadi ia butuh jurus untuk menyerang. Ketiga jurus level puncak ini semuanya berbeda. Pukulan pesona angin menggunakan kekuatan angin untuk menghancurkan kekuatan. Saat digunakan di level yang lebih tinggi, kekuatannya jadi berlipat ganda. Jari bintang menggunakan kekuatan tenaga dalam yang disalurkan ke satu titik dan jurus ini bisa menyerang apapun pada jarak tertentu. Tendangan menghantam langit ini akan menciptakan pusaran angin dan bisa menyerang banyak orang sekaligus dan sangat efektif untuk taktik serangan keroyokan. Tetua Yusong menjelaskan ketiga jurus tersebut dengan bahasa yang sederhana. Zhao Feng merasa senang dengan ketiga pilihan jurus itu. Dia bisa mendapatkan banyak kekuatan jika mempelajari salah satu jurus tersebut. Dari ketiga jurus itu, mana yang paling kuat? Zhao Feng langsung bertanya. Meskipun ketiganya adalah jurus level puncak, ada perbedaan kekuatan di antara ketiganya. "Hehe, dari ketiga jurus ini, jari bintang adalah yang terkuat, hampir mendekati level jurus bela diri murni. Jurus ini bahkan lebih baik daripada jurus jari membelah awan milik Zhao Linlong. Masalahnya jurus ini sangat susah untuk dipelajari dan juga ada bahaya yang bisa terjadi saat mempelajarinya." Tetua itu tersenyum. "Kalau begitu aku pilih jurus itu," ujar Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Ia telah melihat jurus jari membelah awan milik Zhao Linlong dan itu memang jurus yang kuat. Dan jurus jari bintang ini lebih kuat dari jurus membelah awan itu. Setelah memastikan bahwa jurus jari bintang adalah yang diinginkan Zhao Feng, Tetua Yusong pun memberikan buku jurus jari bintang. Zhao Feng terlihat senang saat menerima buku tua jurus itu. Isi buku itu pun segera dibaca dan terekam dalam ingatannya. Jari bintang terbagi menjadi 6 level dan dibutuhkan minimal pelatihan di level keempat di jalur bela diri. Jurus jari ini akan menyalurkan kekuatan tenaga dalam seseorang secara maksimal. Ketika mencapai level yang rendah, jurus ini bisa menembak dan melubangi balok besi setebal 2 inci. Bahkan beberapa teknik pertahanan badan tidak akan berguna saat berhadapan dengan jurus ini. Lagi pula jurus ini hanya memerlukan kekuatan saja. Tidak ada yang lainnya lagi.
Hahaha, ini jurus yang aku inginkan, Zhao Feng senang sekali. Jari bintang punya kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika kau tidak bisa mencapai level ke-7, tapi bisa mencapai tingkat ke-4 jurus ini, kau bisa menyerang lewat udara. Tetua Zhao Yusong memuji kehebatan jurus ini. Menyerang lewat udara, jantung Zhao Feng berdebar-debar. Semua orang tahu bahwa ketika seorang pesilat mencapai level ke-7, mereka bisa menggunakan kekuatan tenaga dalamnya di luar badannya dan menyerang lewat udara tanpa perlu menyentuh lawannya secara fisik. Itu artinya mereka tidak perlu melakukan pertarungan jarak dekat. Mereka bisa menggunakan jurus ini untuk menyerang lewat udara dari jarak yang cukup jauh. Ini perbedaan antara pesilat di level 6 dan 7. Dan jurus level puncak jari bintang ini bisa melakukannya meski seseorang belum mencapai level ke-7 di jalur bela diri. Jurus jari ini 2 bahkan 3 kali lebih sulit untuk dilatih dibandingkan jurus level puncak biasa lainnya. Beberapa orang menganggap jurus ini separuh dari jurus bela diri murni. Aku juga dulu melatihnya namun aku mentok di level ketiga untuk waktu yang sangat lama karena sangat susah untuk mencapai level keempatnya. Aku pun menyerah dan mulai mempelajari jurus lainnya. Tetua itu menatap Zhao Feng dengan pandangan yang bercampur aduk namun penuh dengan harapan. Kenapa Tetua Yusong percaya padaku? Tanya Zhao Feng. Karena pemahamanmu tentang bela diri sangat tinggi. Kau sudah melatih jurus level dasar dan level menengah hingga ke tahap sempurna. Kau bahkan bisa melatih ilmu meringankan tubuh di level tingginya, puji Tetua Zhao Yusong. Zhao Feng akhirnya paham bahwa tetua itu mengerti soal jurus bela diri sehingga ia punya kemungkinan bisa melatih jurus jari bintang ini. Aku perlu mengingatkanmu, raut wajah tetua itu mendadak serius. Tetua, silakan berbicara. Mata Tetua Zhao Yusong menjadi tajam. Kau hanya punya kesempatan untuk melawan Zhao Linlong juga kau mempelajari jari bintang namun tidak ada kepastian untuk menang. Kenapa? Zhao Feng tidak mengerti, bukankah jari bintang lebih kuat dari jari membelah awan? Ini karena, tetua itu menghela napas panjang. Karena Zhao Linlong menjadi murid terbaik di klan utama dan merupakan anak tiri dari pemimpin klan, ia tidak hanya menerima tambahan tanaman daun darah, ia juga diperbolehkan untuk memasuki lantai ketiga perpustakaan bela diri ini. Lantai ketiga perpustakaan, lantai ketiga yang misterius itu. Zhao Feng terkejut. Semua orang tahu bahwa lantai kedua kebanyakan berisi jurus bela diri level tinggi dan beberapa jurus level puncak. Sedangkan jurus di lantai ketiga, kabarnya itu hanya legenda semata. Zhao Linlong telah mendapatkan daun darah berusia 1000 tahun dan ia punya kesempatan besar untuk menembus level ke-6 di jalur bela diri beberapa bulan ke depan dan menjadi ketua dari 4 murid jenius di kota Bulu Matahari. Para petinggi klan ini akan mendukungnya dengan cara apapun. Setelah berkata demikian, Tetua Zhao Yusong menghela napas saat memikirkan tentang Zhao Feng. Lagi pula, potensi Zhao Feng tidak lebih lemah daripada Zhao Linlong. Sayangnya ia adalah murid dari klan cabang, sedangkan Zhao Linlong adalah murid dari cabang utama dan anak tiri dari pemimpin klan. Bahkan jika Zhao Feng bisa mengalahkan Zhao Linlong, pelayanan untuknya akan tetap berbeda. Tetua, apakah kau bisa memberitahukanku apa yang ada di lantai ketiga? Mungkinkah itu jurus bela diri murni yang melegenda? Jantung Zhao Feng berdebar-debar memikirkannya. Jurus bela diri murni itu adalah jurus yang melegenda yang bisa membuat seseorang menembus jalur bela diri murni jika melatih jurus tersebut. Haha, menurutmu kota kecil seperti Bulu Matahari ini punya salinan buku jurus bela diri murni? Tetua Zhao Yusong menggelengkan kepalanya lalu berkata, namun Zhao Linlong memang punya kesempatan untuk mendapatkan petunjuk dari jurus bela diri murni yang rusak. Zhao Feng menghela napas panjang. Setelah itu Zhao Feng mengembalikan buku jari bintang kepada tetua itu. Kau tidak mau buku ini? Tanya tetua dengan penasaran. Aku telah menghafalnya. Zhao Feng memutuskan untuk tidak menyembunyikan kelebihannya. Ingatan fotografis itu sangat membantunya. Tetua itu terkejut namun rasa gembiranya terpancar dari bola matanya yang berwarna abu-abu. Tampaknya Zhao Feng memang seorang murid yang jenius. Zhao Feng masih bisa memilih 2 jurus level tinggi. Tetua itu merekomendasikan jurus gerakan bernama Langkah 1000 Bayangan. Jurus ini kabarnya berasal dari tempat yang sama dengan ilmu meringankan tubuh dan ini jurus bela diri level tinggi, jelas tetua itu. 1 jurus jari level puncak dan 1 jurus gerakan level tinggi. Zhao Feng masih bisa memilih 1 jurus level tinggi lagi. Kali ini ia memilih teknik balok kayu. Jurus ini hampir sama dengan teknik menyembunyikan udara yang bisa menyembunyikan aura dan bau tubuh seseorang. Berdasarkan deskripsinya, jika teknik balok kayu ini dilatih di level tinggi, pesilat akan mampu melakukan teknik kematian palsu dan menghilang dari pandangan lawannya. Kau punya pandangan yang bagus. Jurus ini memang punya efek yang bagus,
tetua itu tersenyum. Setelah memilih jurus-jurusnya, Zhao Feng berterima kasih kepada si tetua dan meninggalkan perpustakaan itu. Garis bawah deng, 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 garis bawah. Tepat saat ia akan keluar, sebuah suara langkah kaki terdengar di luar perpustakaan. Ada 3 orang yang memasuki lantai kedua. Yang pertama orang tua berjubah putih, yang kedua adalah seorang laki-laki parubaya dengan ekspresi wajah yang tenang dan yang terakhir adalah seorang pemuda berjubah emas. Orang terakhir itu adalah Zhao Linlong. Zhao Feng langsung membungkuk hormat kepada kedua orang yang pertama. Murid junior ini bertemu dengan tetua dan pemimpin klan. Lalu ia menatap ke arah pemuda berjubah emas dan sambil tersenyum ia berkata, "Kakak Linlong." Pemimpin klan dan tetua menganggukkan kepalanya. Namun hanya Zhao Linlong yang menatapnya dengan enggan dan berpaling tanpa sepatah kata pun. Ini membuat Zhao Feng langsung merasa janggal dan terganggu. Zhao Feng adalah peringkat ketiga di klan utama, dan meskipun Zhao Linlong berada di peringkat pertama seharusnya ia tidak bisa mengacuhkannya begitu saja. Pemimpin klan dan tetua itu di sini, itu artinya. Zhao Feng mengira-ngira. Jika mereka ingin memasuki lantai kedua, hanya satu tetua yang dibutuhkan, bukan keduanya. Itu artinya kedua orang tua itu akan mengantarkan Zhao Linlong ke lantai ketiga. Sepertinya perkataan tetua Zhao Yusong itu benar. Zhao Feng tiba-tiba kesal, namun ia segera merasa biasa saja saat memikirkan tentang dimensi di dalam mata kirinya. Zhao Feng pun langsung pulang ke rumahnya. Di dalam kamarnya ia menutup mata dan buku jurus jari bintang, langkah 1000 bayangan dan teknik balok kayu muncul kembali di pikirannya. Pertama Zhao Feng mencoba melatih langkah 1000 bayangan dan menemukan bahwa jurus ini punya gaya yang sama dengan ilmu meringankan tubuh. Setengah jam kemudian, ia telah mencapai level awalnya. Garis bawah di malam harinya. Garis bawah. Zhao Feng terkejut ketika sadar saat ia menggunakan teknik pernapasan membelah angin dengan langkah 1000 bayangan, jurus itu menjadi semakin cepat. Selama beberapa hari berikutnya ia berkonsentrasi dengan jurus barunya. Langkah 1000 bayangan dan teknik balok kayu adalah jurus level tinggi dan Zhao Feng ternyata dengan mudah mempelajarinya. Ini bukan hanya karena petunjuk yang ia dapatkan dari mata kirinya yang semakin meningkat, namun juga karena ilmu meringankan tubuh dan teknik menyembunyikan udara telah membuat landasan kekuatan yang sangat kokoh bagi kedua jurus barunya itu. Hanya dalam waktu 10 hari, Zhao Feng telah melatih kedua jurus itu hingga ke tingkat tingginya. Berikutnya ia akan melatih jurus yang paling penting, jari bintang. Jurus jari ini adalah jurus level puncak yang sangat sulit untuk dilatih. Bahkan tetua Zhao Yusong pun tidak berhasil melatih semua tingkatannya. Undangan ke acara pertandingan, bagian pertama. Sambil menutup matanya, Zhao Feng mulai mengumpulkan petunjuk dari buku jari bintang. Zhao Feng memahami sesuatu beberapa jam kemudian, jurus ini memang jauh lebih susah dibandingkan jurus level tinggi lainnya. Tingkat kesulitannya hampir sama dengan ilmu meringankan tubuh. Namun jari bintang tidak hanya susah, ada beberapa bahaya yang mengintai saat melatihnya. Ketika seorang pesilat mengumpulkan dan memadatkan kekuatan tenaga dalamnya, kesalahan kecil bisa membuat pesilat itu menjadi lumpuh. Itu artinya ia harus sangat berhati-hati dalam melatih jurus ini dan tidak boleh terburu-buru sehingga tahap perkembangan jurus ini akan sangat lambat. Namun, mata kiri Zhao Feng telah meningkatkan jumlah energi, kecepatannya bereaksi, kemampuan analisanya dan mendapatkan beberapa petunjuk yang membuat pelatihan jurus ini akan lebih mudah. Bahaya dari jari bintang pun bisa diminimalisir. Dalam waktu 2 hari, Zhao Feng hampir berhasil menyelesaikan latihan tingkat pertama jurus jari bintang. Tingkat pertama jurus ini adalah memadatkan kekuatan tenaga dalam menjadi satu garis dan jurus ini punya kekuatan yang bisa menembus apapun dengan sangat kuat. Setelah mencapai tingkat pertama tanpa menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, Zhao Feng bisa menghancurkan batu dengan jarinya. Ia melanjutkan latihan jari bintangnya. Tingkat kedua lebih sulit dan tingkat pertama karena ia harus memadatkan kekuatannya pada satu titik saja, bukan satu garis, yang artinya jurus ini akan punya kekuatan yang lebih meledak. Zhao Feng membutuhkan 7 hari berikutnya untuk mencapai tingkat kedua. Tapi efeknya sangat terlihat, kerusakan yang ditimbulkannya sama dengan jurus level tinggi lainnya. Ini artinya kekuatan serangan Zhao Feng bisa mendominasi seluruh murid klan Zhao, kecuali Zhao Linlong. Setelah mencapai tingkat kedua, Zhao Feng sadar bahwa setiap tingkatannya selalu semakin lambat. Garis bawah asteris 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 garis bawah. Garis bawah setengah bulan kemudian. Garis bawah. Zhao Feng akhirnya bisa mencapai puncak tingkat kedua jurus jari bintang. Ia akhirnya mentok di tingkat ini saat berusaha untuk menembus ke tingkat ketiganya.
Sepertinya ia tidak akan bisa mencapai tingkat 3 dalam waktu yang singkat. Jurus ini memang sulit untuk dilatih. Aku tidak sabar ingin segera mencapai tingkat keempatnya. Harapan Zhao Feng semakin besar pada jurus ini. Jari bintang hanya perlu dilatih hingga tingkat keempatnya jika ingin bisa menyerang lewat udara, yang artinya jurus ini setara dengan kemampuan seorang master bela diri. Dulu tetua Zhao Yusong juga melatih jurus ini dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai tingkat keduanya. Zhao Feng hanya butuh waktu sekitar 20 hari untuk mencapai puncak tingkat keduanya. Jurus ini tidak terlalu sulit. Gerakan gadis yang kulihat waktu itu di hutan jauh lebih sulit dan lebih dalam. Zhao Feng mengingat jurus tapak angin misteriusnya. Tentu saja Zhao Feng tahu dia hanya bisa mempelajarinya sedikit demi sedikit. Jurus bela diri harus dipelajari dengan stabil, tidak bisa langsung berharap yang terlalu tinggi. Beberapa saat kemudian Zhao Feng berkonsentrasi dengan level pelatihan dan tenaga dalamnya. Ketika ia terkurung di goa, badan Zhao Feng menyerap banyak energi dari tanaman obat. Saat itu efek tanaman obat itu belum sepenuhnya terserap, masih ada beberapa yang tersisa di badannya. Setelah berhasil pulang, Zhao Feng mulai menyerap semua energi tanaman obat itu dengan berlatih bela diri. Dalam waktu sekejap, 15 hari telah terlewati. Efek sisa dari tanaman obat telah terserap maksimal. Level latihannya pun telah mencapai puncak level kelima, hanya setengah langkah lagi menuju ke level ke-6. Sedangkan tenaga dalamnya berada di level ke-6. Jika Zhao Feng ingin menembus level ke-6, maka tidak akan ada kesulitan lagi. Ia bahkan tidak perlu menggunakan tanaman obat berusia 3.000 tahunnya. Aku akan mencapai level ke-6 dalam beberapa hari lagi. Zhao Feng paham betul apa yang terjadi di dalam tubuhnya saat ini. Sebenarnya kebanyakan pesilat akan bisa merasakan jika mereka akan segera menembus level berikutnya. Itu sebabnya daripada melanjutkan latihannya, Zhao Feng lebih memilih untuk beristirahat. Di waktu yang tepat, Zhao Yufei, tetangganya datang untuk latihan tanding dengannya. 1,5 bulan telah berlalu sejak pertandingan antar keluarga. Saat ini latihan Zhao Yufei telah mencapai puncak level ke-4, dia bisa menembus ke level ke-5 kapanpun. Kakak Feng, aku ingin melihat jurus barumu, Zhao Yufei tersenyum. Pipinya sedikit memerah dan gaun birunya membuat ia terlihat seperti seorang dewi. Baiklah, Zhao Feng menganggukkan kepalanya, ia juga ingin menguji jurusnya itu. Di taman, kedua sosok ini saling bertarung dan menerjang. Langkah pertama adalah jurus pergerakan. Zhao Feng menggunakan langkah 1000 bayangan dan badannya menjadi buram dan terlihat misterius. Ketika jurus langkah 1000 bayangan digunakan di tingkat yang ekstrim, jurus ini akan menghasilkan jejak bayangan yang banyak di sekitarnya. Kecepatan adalah kelebihan Zhao Yufei, namun ia benar-benar tertekan saat berhadapan dengan Zhao Feng. Meskipun kedua jurusnya adalah jurus level tinggi, namun perbedaannya terlihat dengan jelas. Zhao Yufei benar-benar bingung karena Zhao Feng bisa menekan level latihannya hingga menjadi lebih rendah dari level latihannya. Bahkan keduanya menggunakan kekuatan tenaga dalam yang dilatih bersamaan dengan teknik pernapasan membelah angin. Yufei, gerakan badanmu tidak sebaik aku dan aku punya dasar ilmu meringankan tubuh jadi aku lebih unggul dari sisi kecepatan, ujar Zhao Feng yang tidak sepenuhnya jujur kepada Yufei. Kenyataannya sebenarnya ilmu meringankan tubuh dan langkah 1000 bayangan hampir serupa. Ketika digunakan bersamaan kecepatannya berada di level puncak. Berikutnya mereka bertarung dengan menggunakan jurus serangan. Zhao Feng menahan serangan jari bintangnya pada tingkat awal level kedua. Ketika jarinya melepasnya energi murni yang bisa menghancurkan apapun yang dilewatinya, Zhao Yufei hampir terluka dalam satu serangannya. Kakak Feng, itu mungkin jurus level puncak ya. Zhao Yufei terlihat iri. Jurus bela diri level puncak sangat berharga. Dari semua murid di klan Zhao hanya Zhao Linlong, Zhao Qi dan Zhao Feng yang berkesempatan untuk mempelajarinya. Kau benar, ini memang jurus level puncak. Zhao Feng terlihat puas dengan jurus jari bintangnya. Saat mereka tengah berdiskusi tentang jurus bela diri, sebuah suara memecah keheningan. Haha, adik Yufei, aku ingin latihan tanding denganmu, tapi kau tidak ada di rumah. Jadi kau berada di sini. Seorang pemuda berbicara dengan gaya santai dan tenang. Di tembok pagar taman berdiri seorang pemuda berjubah emas berusia sekitar 17 tahun, melihat ke arah Zhao Yufei. Zhao Linlong, Zhao Feng tercengang. Ini adalah rumahnya dan Zhao Linlong masuk tanpa permisi. Lagi pula ia melihat mereka dengan pandangan meremehkan dengan berdiri di atas tembok pagar. Kakak Linlong, Zhao Yufei tersenyum dan melihat gerak-geriknya. Lagi pula Linlong adalah peringkat pertama di klan utama dan anak tiri dari pemimpin klan. Kakak Linlong datang untuk latihan tanding denganku lagi.
Zhao Yufei terlihat datar. Zhao Linlong telah datang menemuinya berkali-kali dengan alasan latihan tanding. Setiap kali ia melihat Zhao Linlong, ia merasakan api di dalam mata Zhao Linlong yang membuatnya tidak nyaman. Benar, aku harap adik Yufei tidak menolakku, ucapan Zhao Linlong terlihat begitu percaya diri. Zhao Linlong tidak masuk ke dalam taman, ia hanya berdiri di atas tembok pagar. Saat ia datang ia sama sekali tidak melihat ke arah Zhao Feng. Terima kasih atas perhatianmu namun kakak Feng baru saja latihan tanding denganku. Zhao Yufei tersenyum saat ia menolak ajakan Zhao Linlong. Latihan tanding dengan murid jenius klan Zhao adalah impian semua murid perempuan di klan ini. Namun Zhao Yufei tidak menyukai Zhao Linlong sama sekali. Zhao Linlong punya aura yang kesepian dan arogan, seolah semua orang harus menyukainya. Ini sangat berbeda dengan Zhao Feng yang sama dengannya yang berasal dari klan cabang dan mereka latihan tanding dan berbincang dengan sewajarnya. Tidak ada tekanan sama sekali. Dia, Zhao Linlong, akhirnya, sadar dengan kehadiran Zhao Feng. Setelah melihat Zhao Feng sekali, Zhao Linlong tersenyum namun tidak menyapanya. Jelas terlihat kalau ia memandang rendah terhadap Zhao Feng. Tidak masalah, hari ini aku datang untuk menemui adik Yufei karena satu hal lainnya, Zhao Linlong mengangkat bahunya. Bisa tolong jelaskan, hal ini, aku ingin membicarakannya berdua saja dengan Yufei, Zhao Linlong melirik Zhao Feng. Kakak Feng, aku pergi dulu ya, ujar Zhao Yufei merasa tidak enak hati. Keduanya melangkah keluar bersama-sama. Apakah itu artinya Zhao Linlong mengejar Zhao Yufei? Zhao Feng akhirnya memahaminya. Di balik tembok pagar, Zhao Linlong mengajak Zhao Yufei ke tempat yang sedikit tersembunyi. Yufei, dalam waktu setengah bulan, Kota Bulu Matahari akan menggelar pertandingan murid jenius antar klan tahunan. Tuan rumahnya adalah gadis tercantik di Kota Bulu Matahari, Qiyu Menyu. Saat itu semua murid jenius berbagai klan dan keluarga lainnya akan diundang. Zhao Linlong terdiam sejenak. Pertandingan murid jenius antar klan. Gadis tercantik di Kota Bulu Matahari. Mata Zhao Yufei berbinar-binar dan penuh harapan. Zhao Yufei pernah mendengar soal pertandingan ini. Ini adalah acara untuk semua murid jenius di kota yang akan datang dan bertanding di sini. 4 murid jenius Kota Bulu Matahari juga akan ditentukan lewat pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang paling penting bagi para pemuda di Kota Bulu Matahari. Karena aku adalah murid terbaik di klan keluarga Zhao, aku bisa merekomendasikan 5 orang untuk bergabung di pertandingan ini. Zhao Linlong pun tersenyum. Oh, pertandingan murid jenius antar klan. Aku ingin ikut bergabung. Zhao Yufei sangat ingin ikut dalam pertandingan tersebut. Oh ya, siapa yang akan kau rekomendasikan? Tanya Zhao Yufei tiba-tiba. Ada Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin, Zhao Ling. Zhao Linlong tidak menyembunyikan apapun pada Zhao Yufei. Tunggu, kenapa bukan kakak Zhao Feng? Ia ada di peringkat ketiga. Setelah Zhao Yufei. Zhao Feng, ujar Zhao Linlong dengan santai. Dia hanya murid klan cabang dan ia bahkan tidak berani menantangku di pertandingan kemarin. Tidak ada gunanya mengajak seseorang seperti itu ke pertandingan murid jenius antar klan. Namun kekuatan Kak Feng masih bisa diperhitungkan. Zhao Yufei merasa itu tidak adil. Hehe, tidak masalah, Yufei. Aku merasa aku akan segera menembus level ke-6 dan aku akan menjadi ketua dari 4 murid jenius. Jadi, tidak masalah siapa yang aku pilih. Yang penting kau ada di sana bersamaku, menyaksikan kemenanganku. Saat berbicara tentang hal tersebut, mata Zhao Linlong menjadi berapi-api dan tangannya pun tiba-tiba menggenggam pundak Zhao Yufei. Zhao Linlong, tolong yang sopan padaku. Wajah Zhao Yufei menjadi dingin saat ia menghalangi tangan Zhao Linlong. Aku tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Tapi Yufei, kau harus percaya padaku bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku melakukan apapun pada wanita yang aku cintai. Kecuali kau ingin menjadi tua sendirian. Petik 2. Undangan ke acara pertandingan, bagian kedua. Garis bawah di dalam taman. Garis bawah. Zhao Feng segera melihat keduanya berjalan keluar. Ia ingin meraih puncak dunia persilatan dan menjelajahi dunia luar. Kota kecil seperti Bulu Matahari ini tidak akan bisa mengekangnya. Zhao Feng hanya fokus untuk berlatih saat ini, melatih jurus jari, jurus gerakannya, lalu kekuatan tenaga dalamnya hingga ke teknik pertahanan badannya. Dia tidak tahu beberapa murid jenius berusia muda telah menerima undangan untuk menghadiri pertandingan murid jenius antar klan. Undangan ini berasal dari gadis paling cantik di Kota Bulu Matahari, sehingga semua pemuda bersiap untuk memamerkan keahliannya. Asteris 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 asteris.
Garis bawah di malam hari. Garis bawah. Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin dan Zhao Lin menerima undangan. Tidak semua murid bisa menerima undangan ini. Tampaknya yang terpilih adalah pesilat atau murid yang minimal berada di level keempat di jalur bela diri. Zhao Feng tidak tahu tentang undangan tersebut. Zhao Yufei mondar-mandir di dalam rumahnya, sedang berpikir apakah ia harus memberitahu Zhao Feng soal undangan tersebut. Asteris 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 asteris. Garis bawah hari ketiga setelah undangan tersebar. Garis bawah. Zhao Feng duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Badannya tiba-tiba mengeluarkan aura yang tidak terkontrol. Garis bawah garis bawah. Kekuatannya menerpa apa saja di sekitarnya, menggetarkan jendela dan menerbangkan kursi. Mata pemuda itu tiba-tiba terbuka dan terlihat seolah ada dua petir bersahutan di dalam matanya. Tenaga dalamku telah mencapai level ke-6, semangat dan kegembiraannya terpancar di matanya. Namun ia kembali menggunakan teknik balok kayu dan menekan kekuatan tenaga dalamnya di level ke-5. Alasan tenaga dalamnya telah mencapai level ke-6 dengan sangat cepat karena ia terkurung dalam goa kala itu. Bahkan teknik dinding besinya pun tinggal setengah langkah dari level ke-5. Ketika teknik dinding besi telah mencapai level ke-5, ia tidak hanya punya badan sekeras besi, ia juga bisa menghancurkan senjata hanya dengan menggunakan badannya. Itu artinya siapapun yang lebih lemah dari Zhao Feng justru akan melukai dirinya sendiri jika berhadapan dengannya. Saat ini teknik dinding besinya nyaris mencapai level ke-5 dan level latihannya nyaris mencapai level ke-6. Level latihanku dan teknik dinding besi akan menembus level selanjutnya dalam waktu 2 hari atau lebih, Zhao Feng berharap banyak. Zhao Feng yakin bahwa ia bisa mengalahkan semua murid di klan keluarga Zhao jika ia mau. Asteris 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 asteris. Garis bawah di hari yang sama, di sebuah taman yang tua namun begitu indah di dalam wilayah klan keluarga Zhao. Garis bawah. Level ke-6 di jalur bela diri, lebih cepat dari perkiraanku. Zhao Linlong yang menggunakan jubah emas itu berdiri dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Garis bawah garis bawah. Ia melepaskan pancaran auranya dan semua yang berada di radius beberapa meter pecah berantakan. Bagus juga, kau baru berumur 18 tahun dan sudah mencapai level ke-6. Ini memecahkan rekor di kota bulu matahari. Pemimpin klan, Zhao Tianchang melihatnya dengan gembira. Jika aku tidak memakan daun dara berusia 1000 tahun dan tidak punya ayah tiri yang menggunakan teknik pembuka nadi untuk tenaga dalamku, aku tidak akan bisa menembus level ke-6 secepat ini. Zhao Linlong berkata dengan sopan. Meski ia telah mencapai level ke-6, ia masih terlihat kecil dan lemah dibandingkan dengan ayah tirinya. Perbedaan level ke-6 dan ke-7 pun sangat besar, seperti jarak level ke-3 dan ke-4. Hanya 1 dari 10 murid yang bisa menembus ke level 4. Sedangkan murid di level ke-6, dari ratusan orang hanya 1 yang bisa menembus ke level 7. Berikutnya, kau harus berkonsentrasi pada latihanmu. Pertandingan murid jenius antar klan sudah dekat. Kau sebaiknya bisa membawa nama baik untuk klan keluarga Zhao, ujar Zhao Tianchang sambil tersenyum. Jangan khawatir, ayah tiri, tidak ada yang bisa menghentikanku, selain Xin Wuheng. Dan menurut isu yang beredar, Xin Wuheng hanya berada di puncak level ke-5. Aku punya kesempatan setidaknya 60% untuk mengalahkannya, ujar Zhao Linlong dengan yakin. Asteris 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 asteris. Waktu berlalu dengan cepat. Acara pertandingan murid jenius antar klan semakin dekat. Kota bulu matahari semakin terlihat sibuk karena acara tersebut. Beberapa datang hanya untuk melihat sosok para gadis tercantik di kota ini. Saat ini, informasi tentang Zhao Linlong yang telah mencapai level ke-6 telah beredar luas di kota bulu matahari. Berita itu tentu saja membuat kaget banyak pemuda dan menyebabkan efek yang luar biasa. Level ke-6 di jalur bela diri. Bagi para pemuda, itu adalah hal yang luar biasa. Tidak ada yang sebanding dengan Zhao Linlong di kota bulu matahari. Namun tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Zhao Linlong bukan satu-satunya yang telah berhasil menembus level ke-6. Asteris 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 asteris. Garis bawah di sebuah taman di klan keluarga Zhao. Garis bawah. Seorang pemuda berjalan di udara, jejak bayangannya terlihat di seluruh area taman. Garis bawah tank. Garis bawah. Badan Zhao Feng mendarat di tanah seringan daun. Jika diperhatikan baik-baik,
orang akan bisa melihat bahwa sosok Zhao Feng terlihat lebih tegap. Badannya juga terlihat lebih besar seperti badan orang dewasa lainnya, padahal umurnya baru 14 tahun. Latihan dan teknik dinding besinya telah menembus level selanjutnya 7 hari yang lalu. Saat ini ia sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa menandinginya di kota bulu matahari. Ia telah mencoba untuk mendapatkan beberapa petunjuk untuk melatih jari bintang dan langkah 1000 bayangan beberapa hari yang lalu. Langkah 1000 bayangan telah mencapai level puncak. Sekarang, Zhao Feng berkonsentrasi pada jurus jari bintang. Jurus ini akhirnya telah mencapai tingkatan yang ketiga. Garis bawah Huki garis bawah. Jari kedua Zhao Feng meninggalkan jejak di udara. Hei, Zhao Feng memadatkan tenaga dalamnya pada satu titik dan udara sekitarnya terlihat seperti bergetar. Garis bawah Sua, garis bawah. Di kegelapan malam, sebuah bintang terbentuk dari kekuatan tenaga dalam tidak langsung memudar. Bintang itu justru meninggalkan jejak di angkasa dengan ekor yang terlihat indah di belakangnya. Ini adalah jurus mematikan dari jari bintang yaitu jari bintang satu titik. Kekuatan jari bintang satu titik ini telah mencapai level yang ekstrim. Jika ia digunakan dengan sempurna, ia bisa mengalahkan siapapun di level yang sama dan jurus ini juga akan menembus teknik pertahanan badan apapun. Zhao Feng yakin tidak banyak orang di bawah level ke-7 yang bisa menangkis jurus ini. Namun jari bintang satu titik ini punya kelemahan. Yang pertama adalah tingkat keberhasilannya. Hanya ada 20 hingga 30% kesempatan untuk bisa menggunakan jurus jari bintang satu titik dengan sempurna karena Zhao Feng baru sampai di tingkat ketiganya. Yang kedua adalah bahayanya. Jika ia gagal, pembuluh darahnya bisa pecah. Dulu, tetua Zhao Yusong hanya bisa melatihnya hingga tingkat ketiga karena bahaya ini. Jika aku menggunakan mata kiriku, aku punya tingkat keberhasilan 40 hingga 50% untuk bisa menggunakannya dengan sempurna dan tingkat kegagalan yang akan menyebabkan jariku terluka sekitar 10% saja, Zhao Feng menganalisa. Tentu saja jika tingkat latihan jurus ini meningkat, tingkat keberhasilannya pun akan meningkat pula. Kebanyakan orang punya kesempatan 40 hingga 50% setelah mencapai puncak tingkat ketiga. Lalu ada kesempatan 70 hingga 80% keberhasilan jika mencapai tingkat keempat. Dan pada tingkat kelima, tingkat keberhasilannya pun menjadi 100%. Sedangkan di tingkat terakhir, tingkat keenam, kerusakan yang diakibatkan jurus ini menjadi tidak terbatas. Namun itu masih jauh dari kondisi Zhao Feng saat ini. Ia hanya berharap bisa mencapai tingkat keempat. Tuan Muda Zhao Feng, kau mendapatkan undangan. Seorang pelayan datang dari luar dan berkata dengan hormat padanya. Zhao Feng merasa aneh dan melihat tulisan di kertas berwarna biru itu, garis bawah pertandingan murid jenius antar klan garis bawah. Pertandingan antar klan, Zhao Feng tidak tahu apapun tentang pertandingan itu. Di bawah tulisan itu ada beberapa kata tertulis dengan sangat kecil. Pelaksana, Qiu Mengyu. Zhao Feng merasa ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Siapa itu Qiu Mengyu? Zhao Feng langsung bertanya. Tuan Muda Zhao Feng, Qiu Mengyu itu gadis tercantik di kota bulu matahari dan ia juga salah satu dari 4 murid jenius terbaik, pelayan itu mencoba berkata dengan datar. Qiu Mengyu, gadis tercantik di kota ini. Seseorang tidak tahu soal gadis ini. Garis bawah Shou, garis bawah. Setelah pelayan itu pergi sesosok bayangan berwarna ungu melayang di dalam taman. Kakak Feng, apakah kau baru saja menerima undangan dari acara pertandingan? Lesung pipi Zhao Yufei terlihat manis. Apa itu pertandingan murid jenius antar klan? Zhao Feng masih tidak tahu soal acara itu. Kau tidak tahu soal pertandingan itu. Aku bahkan, Zhao Yufei bengong dengan mulut terbuka lebar saat ia kaget mendengar pertanyaan Zhao Feng. Dia juga langsung mendadak marah. Ia telah pergi ke rumah klan keluarga Qin dan meminta satu undangan tambahan untuk Zhao Feng. Adik Yufei, apa itu pertandingan murid jenius antar klan? Zhao Feng kembali bertanya. Ia tidak tahu bahwa undangan itu telah diatur. Sebenarnya Zhao Linlong bisa merekomendasikan 5 orang namun ia tidak mau memberikannya kepada Zhao Feng. Zhao Yufei tidak memberitahukan Zhao Feng soal itu. Ia malahan langsung ke rumah klan keluarga Qiu untuk mendapatkan undangan baru bagi Zhao Feng. Jika kau tidak tahu, maka kau tidak usah khawatir soal itu, ujar Zhao Yufei dan segera meninggalkan taman rumah Zhao Feng. Garis bawah garis bawah. Zhao Feng merasa aneh karena melihat Zhao Yufei sepertinya marah padanya. Ini pertama kalinya ia melihat Yufei marah. Pertandingan murid jenius antar klan. Aku akan ke sana untuk melihatnya. Aku penasaran apakah gadis tercantik di kota ini memang lebih cantik dari Zhao Yufei. Zhao Feng akhirnya tertarik pada acara tersebut.
Dia membuka surat undangannya dan tertulis tempat dan waktu acara tersebut. Apa, ini tidak bagus. Raut wajah Zhao Feng langsung berubah karena acaranya dimulai malam ini. Saat ini matahari telah terbenam. Hanya ada waktu 30 menit lagi. Tunggu, Yufei, tunggu aku, teriak Zhao Feng saat ia mulai mengejar Zhao Yufei. Gadis tercantik di kota bulu matahari. Dalam waktu singkat, Zhao Feng bisa mengejar Zhao Yufei. Namun Zhao Yufei masih marah padanya karena ia tidak menjawab satupun pertanyaan Zhao Feng. Ia hanya terus berjalan menuju ke tempat tujuannya, namun matanya yang sebening kristal secara diam-diam melirik pemuda di sebelahnya itu. Zhao Feng akhirnya bisa merasakan bahwa Zhao Yufei menjadi lebih tenang, jadi ia mulai bertanya soal pertandingan itu lagi. Pertandingan murid jenius antar klan adalah acara tahunan dan semua pemuda berbakat akan mendapat undangan. Zhao Yufei menjelaskan soal pertandingan tersebut. Itu sebuah acara di mana para pemuda saling bertanding dan memilih 4 murid jenius terbaik di kota bulu matahari. Beberapa saat kemudian keduanya telah tiba di gerbang utama klan keluarga Zhao. Di gerbang itu telah berdiri beberapa orang termasuk Zhao Linlong, Zhao Qi dan Zhao Han. Adik Yufei, kami menunggumu. Zhao Linlong tersenyum dan sengaja memancarkan auranya. Aura level ke-6 ini membuat beberapa murid di sekitarnya gemetaran ketakutan. Zhao Feng dan Zhao Yufei berjalan beriringan. Selain murid di peringkat 5 besar klan utama, Zhao Qin dan Zhao Ling juga ada di sini. Kenapa kau ada di sini? Melihat Zhao Feng, Zhao Linlong pun mengernyitkan dahinya. Kenapa? Apakah kakak Linlong tidak suka jika aku datang? Zhao Feng sedikit penasaran. Bagaimana mungkin ia tidak bisa datang? Sudah sewajarnya jika Zhao Feng bisa menghadiri acara tersebut karena ia murid terkuat ketiga di klan Zhao. Hehehe, Zhao Linlong menyembunyikan ekspresi mengejek di matanya dan tidak memperhatikan Zhao Feng lagi. Sekali lagi Zhao Feng merasa ia tidak dihargai oleh Zhao Linlong. Beberapa murid yang ada di situ seperti Zhao Qi dan Zhao Qin sepertinya tahu apa yang terjadi. Hanya ada beberapa undangan untuk pertandingan ini dan Zhao Linlong tidak memberikan undangan tersebut kepada Zhao Feng. Menurut peraturan, jika Zhao Feng tidak punya undangannya, dia tidak akan bisa memasuki acara tersebut. Garis bawah Zhao Linlong ingin mempermalukannya. Garis bawah Zhao Qi dan Zhao Han merasa kasihan padanya. Zhao Feng merasa suasana yang sedikit tegang dan cara mereka melihatnya terlihat aneh baginya. Baiklah, ayo kita pergi. Zhao Linlong memberikan perintah pada semuanya. Tempat tujuannya adalah Danau Yanbo di dekat rumah klan keluarga Qiyu. Zhao Yufei berkeliling dan memperingatkan Zhao Feng bahwa ia bisa saja kesasar di sana. Beberapa saat kemudian, sebuah danau kecil terlihat. Di salah satu sudut danau itu ada sebuah gunung setinggi 1000 meter. Danau itu mengitari setengah dari gunung tersebut. Tempat pertemuan berada di puncak gunung. Beberapa grup kecil menggunakan jurus pergerakannya masing-masing dan mulai berlari mendaki gunung tersebut. Di puncak gunung ada beberapa sosok murid klan keluarga Qiyu. Karena pelaksana acara ini adalah Qiyu Mengyu maka tempat ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Bisakah kalian semua menunjukkan undangannya? 7 hingga 8 murid keluarga Qiyu berdiri dalam satu baris. Para pemuda ini bukan orang biasa. Mereka semua adalah murid berbakat di keluarga Qiyu. Mereka semuanya telah mencapai level kelima atau yang lebih tinggi dan mereka rata-rata berusia 20 hingga 30 tahun. Semua orang mengeluarkan surat undangannya dan menyerahkannya. Zhao Linlong memimpin murid keluarga Zhao menuju ke tempat pengecekan. Yang pertama adalah Zhao Linlong, lalu Zhao Qi, Zhao Han. Akhirnya yang terakhir adalah Zhao Feng dan Zhao Yufei. Saat ini Zhao Linlong tersenyum licik saat ia melihat Zhao Feng. Ini undanganku, Zhao Feng mengeluarkan surat undangannya. Ya, ini benar, murid keluarga Qiyu menganggukkan kepalanya dan mempersilakan Zhao Feng masuk. Kejadian itu membuat Zhao Linlong bengong. Zhao Qi dan Zhao Han pun terkejut. Garis bawah apa-apaan ini, bagaimana Zhao Feng bisa mendapatkan undangannya? Garis bawah. Zhao Feng melihat reaksi mereka. Ia langsung mengalihkan pandangannya dan menatap Zhao Yufei namun Yufei sepertinya menghindari tatapannya dan segera memberikannya surat undangannya. Grup keluarga Zhao yang terdiri dari 7 orang ini pun memasuki tempat acara berlangsung. Zhao Feng penasaran karena ia merasa undangannya berbeda dari yang lainnya. Zhao Yufei tersenyum, jika kau mau tahu jawabannya, kau harus jadi murid jenius terbaik di pertandingan ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tidak mau berpikir lagi. Kejadian itu membuat Zhao Linlong menatapnya dengan dingin seolah ia ingin memperingatkannya. Zhao Feng merasakan pandangan permusuhan itu namun ia tidak peduli. Ia tidak takut pada Zhao Linlong sama sekali dengan kekuatannya yang sekarang.
Anggota keluarga Zhao memasuki ruangan di mana pelayan akan menuangkan teh untuk mereka. Ruangan ini dekat dengan pusat tempat acara berlangsung. Ada 3 ruangan yang sama dekatnya dengan pusat tempat acara berlangsung. Keluarga Qiu, Xin dan Zhao melambangkan kekuatan terbesar di kota bulu matahari. Zhao Feng melihat ruangan di sebelah kirinya dan melihat Xin Tong dan Xin Fei juga ada di sana. Xin Feng telah mencapai puncak level keempat dan Xin Tong telah mencapai level kelima. Tentu saja kecepatan level pelatihan mereka masih lebih lambat dibandingkan Zhao Feng dan Zhao Yufei. Level latihan Zhao Feng dan Zhao Yufei telah sama-sama mencapai level kelima. Setidaknya seperti itulah yang terlihat dan mereka adalah pesilat paling muda di sini. Murid jenius terbaik di keluarga Xin bernama Xin Wuheng dan ia adalah ketua dari 4 murid jenius terbaik di kota ini. Pada acara tahun lalu, 3 orang murid jenius lainnya tidak bisa menangkis serangannya dalam 10 jurus, ujar Zhao Qin dengan suara perlahan. Melihat ke arah di mana Zhao Qin memandang, mata Zhao Feng terfokus pada pemuda berbaju biru yang menutup matanya. Pemuda itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun dan wajahnya biasa saja. Ia adalah Xin Wuheng dan level latihannya sepertinya berada di puncak level kelima. Berhadapan dengan Xin Wuheng, bahkan Zhao Linglong yang sombong pun menjadi serius. Ketika mata kiri Zhao Feng menatap lekat-lekat ke Xin Wuheng, ia menarik napas dalam-dalam. Orang itu tidak terlihat sederhana sama sekali. Berhadapan dengan Zhao Linlong, Zhao Feng tidak merasakan apapun. Namun saat berhadapan dengan Xin Wuheng ia bisa merasakan sebuah tekanan terpancar darinya. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh yang lainnya. Karena ia merasakan sesuatu, mata Xin Wuheng tiba-tiba terbuka. Saat ia membuka matanya, Zhao Feng bisa melihat bola matanya yang jernih, yang tiba-tiba membuat wajah biasanya berubah menjadi lebih tampan. Xin Wuheng, Zhao Linlong berteriak saat ia melihat ke arah si Wuheng. Namun Xin Wuheng tidak melihat si pemuda di peringkat 1 murid klan keluarga Zhao ini. Malahan matanya menatap ke arah Zhao Feng. Bagus juga, akhirnya ada seseorang di sini yang menarik perhatianku. Xin Wuheng menganggukkan kepalanya lalu menutup kembali matanya, tidak mempedulikannya tatapan Zhao Linlong. Garis bawah apa? Garis bawah. Zhao Linlong terpaksa menahan amarahnya. Tidak ada orang yang lebih muda darinya yang berani meremehkan dirinya. Namun ia tidak bisa marah kepada Xin Wuheng karena ia pernah dikalahkan olehnya dalam 10 jurus tahun lalu. Siapa pemuda itu? Kenapa ia begitu penting di mata Xin Wuheng? Banyak yang melihat ke arah Zhao Feng, termasuk Xin Fei dan Xin Tong. Keinginan bertarung Xin Fei sangat besar dan Xin Tong pun demikian. Tingkat kecepatan bocah itu sangat melegenda. Ia telah mencapai level kelima juga. Zhao Linlong merasa terkecoh saat melihat bagaimana pentingnya Xin Wuheng memandang Zhao Feng. Xin Wuheng jelas tidak memandang dirinya sama sekali. Xin Wuheng, kau akan segera melihat siapa lawanmu yang sesungguhnya, Zhao Linlong tertawa sendiri. Saat malam semakin larut, semakin banyak orang yang berdatangan. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa pemuda berbakat dan tamu dengan status sosial tinggi. Ada sekitar 40 hingga 50 pemuda yang diundang dan penontonnya mencapai 100 orang. Tiba-tiba pembicaraan santai di ruang itu terganggu dengan kehadiran seseorang. Lihat, Qiu Mengyu sudah datang, gadis paling cantik di kota bulu matahari. Para penonton berteriak lalu mendadak terdiam. Di karpet merah ada seorang gadis bergaun biru muncul. Rambutnya terlihat ringan tertiup angin dan wajah anggunnya terlihat seolah terbuat dari batu giok. Qiu Mengyu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan setiap langkahnya terlihat sangat anggun. Setiap senyumannya memancarkan keyakinan diri yang tinggi. Tidak seperti Zhao Yufei dan Zhao Qin yang pemalu. Pantas saja dia menjadi gadis tercantik di kota bulu matahari. Jangan lupa kalau Qiu Mengyu adalah salah satu dari 4 murid jenius terbaik. Banyak pemuda berbakat yang terpesona dengannya. Hanya Zhao Yufei yang dianggap bisa setara dengan kecantikan Qiu Mengyu. Namun Zhao Yufei lebih muda, baru berusia 14 atau 15 tahun dan kepolosannya terlihat lebih alami. Itu sebabnya ia tidak terlihat semenarik Qiu Mengyu. Dengan perhatian dari para penonton, Qiu Mengyu memasuki ruangan tempat keluarga Qiu berada. Hari ini aku merasa terhormat menjadi tuan rumah pertandingan tahun ini di mana semua pemuda berbakat dalam radius 1000 km diundang. Suara Qiu Mengyu terdengar selembut aliran air yang mengalir memecah keheningan, membuat semakin banyak perhatian yang tertuju padanya. Dia memang sangat cantik. Zhao Feng melihat ke arah Qiu Mengyu beberapa kali dan Zhao Yufei di sampingnya mendengus kesal. Ada juga pemuda berbaju putih di keluarga Qiu yang telah mencapai puncak level kelima. Orang itu bernama Qiu Changyi dan ia juga salah satu dari 4 murid jenius terbaik. Zhao Qin mengenalinya.
Itu artinya 2 dari 4 murid jenius terbaik berasal dari keluarga Qiyu. Zhao Feng sedikit kagum. Ya, kekuatan keluarga Qiyu di kota bulu matahari memang sangat kuat dan mereka adalah musuh keluarga Zhao, jadi biasanya kita sering beberapa kali bertarung dengan mereka, tambah Zhao Qi. Saat ini, keempat murid jenius terbaik di kota bulu matahari pun berdiri, Zhao Linlong, Xin Wuheng, Qiyu Mengyu dan Qiyu Changyi. Memamerkan keahlian mereka. Tahun lalu, keempat murid jenius terbaik telah disusun berdasarkan peringkat dengan Xin Wuheng yang dengan mudah menduduki peringkat pertama. Peringkat kedua adalah Qiyu Mengyu, peringkat ketiga Zhao Linlong dan peringkat keempat Qiyu Changyi. Peringkat pertama adalah keluarga Xin, peringkat kedua dan keempat adalah keluarga Qiyu dan keluarga Zhao di peringkat ketiga. Namun tahun ini peringkat itu akan segera berubah. Bukan hanya karena Zhao Linlong telah mencapai level ke-6, Zhao Feng dan Zhao Yufei pun keduanya telah mencapai level ke-5 dalam usia yang masih sangat muda. Di semua klan keluarga hanya membandingkan seberapa banyak generasi mudanya yang telah mencapai level ke-5 atau yang lebih tinggi. Di keluarga Zhao ada 5 orang, Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Feng, Zhao Han dan Zhao Yufei. Keluarga Xin hanya ada 3 orang termasuk Xin Tong yang baru saja mencapai level ke-5. Keluarga Qiyu ada 4 orang termasuk Qiyu Mengyu dan Qiyu Changyi, 2 dari 4 murid jenius terbaik. Pertandingan tahun ini akan sangat menegangkan. Dominasi keluarga Zhao membuat 2 keluarga lainnya merasa tertekan. Ketika semua orang telah datang, acara pun segera dimulai. Acara ini sebagian besar berisi pertandingan dan pembicaraan. Menurut peraturan, siapapun bisa memamerkan keahlian mereka atau menantang seseorang. Setelah mereka selesai bertanding, mereka akan saling bertukar petunjuk atau pengetahuan. Asteris 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 asteris. Garis bawah di sebuah lapangan terbuka di tengah acara pertandingan ini. Garis bawah. Aku telah melatih jurus bernama tendangan membelah awan dan jurus ini telah mencapai level puncak. Seorang pemuda menendang dengan kedua kakinya. Sesaat kemudian tendangannya menjadi semakin cepat meninggalkan jejak bayangan di udara. Jurus itu terlihat seperti badai tendangan yang sangat kuat. Bagus juga, ia bisa melatih jurus bela diri level menengah hingga ke level puncaknya, penonton memujinya. Pemuda ini bukan berasal dari 3 klan keluarga terbesar, namun ia adalah murid jenius terbaik dari sebuah keluarga kecil. Setelah memamerkan keahliannya, matanya yang berapi-api melihat Qiyu Mengyu, aku ingin bertanding dengan gadis paling cantik di kota bulu matahari. Permintaannya membuat para penonton menjadi riuh. Hanya kau saja, kau ingin bertanding dengan Qiyu Mengyu. Jangan mimpi. Pertama kau harus mengalahkanku jika kau ingin menantang Qiyu Mengyu, seorang murid di level keempat dari keluarga Qiyu pun maju. Keduanya pun segera bertanding. Orang dari keluarga Qiyu telah melatih jurus bela diri level tinggi. Tentu saja murid keluarga Qiyu menang setelah bertanding sekitar 50 jurus. Huff, kau masih berani datang bertanding di acara ini dengan kekuatan selemah itu. Murid keluarga Qiyu mengejeknya. Pemuda berbakat dari ketiga klan keluarga terbesar memang punya level dan teknik pelatihan yang lebih baik. Itu sebabnya kekuatan mereka juga lebih kuat dibandingkan orang lain di level yang sama. Pemuda dari keluarga Qiyu ini lalu ditantang oleh seseorang dari keluarga Xin. Pertandingan ini punya satu peraturan. Awal pertandingan hanya diperuntukkan untuk murid yang ada di level keempat. Murid di level kelima dan yang lebih tinggi tidak bisa ikut. Beberapa saat kemudian Zhao Qin dan Zhao Ling pun ikut bertanding. Kadang-kadang keduanya menang, kadang mereka juga kalah. Waktu pun berlalu dan kekuatan di gelanggang pertandingan semakin meningkat. Aku Zhao Han ingin tahu seberapa kuatnya kalian. Zhao Han berdiri di tengah lapangan. Matanya melihat ke arah para pesilat level kelima dari keluarga Xin dan Qiyu. Meski keluarga Xin cuma punya 3 orang, namun mereka semua sangat kuat. Aku akan melakukannya. Xin Tong perlahan berdiri dan membuat topi jeraminya. Ia telah bertarung dengan Zhao Han sebelumnya. Namun saat itu level latihannya masih rendah sehingga ia kalah. Sampah pecundang. Zhao Han tertawa dengan dingin lalu menyerang duluan. Lengan tembok besi. Lengan Xin Tong berubah menjadi perunggu dan otot lengannya mengencang. Dengan menyalurkan tenaga dalamnya, kekuatannya menerjang langsung ke arah Zhao Han. Tapak sedingin es. Kekuatan tenaga dalam sedingin es yang aneh terpancar dari badan Zhao Han dan muncul di telapak tangannya. Garis bawah pah garis bawah. Kedua energi itu bertabrakan. Zhao Han terpental mundur beberapa langkah sedangkan lengan Xin Tong menjadi mati rasa karena hawa dingin dari tenaga dalam Zhao Han. Keduanya punya kelebihannya masing-masing. Kelebihan Zhao Han adalah kekuatan tenaga dalamnya yang telah mencapai puncak level kelima,
sedangkan kelebihan Sintong adalah kekuatan badan dan jurus pertahanannya lebih tinggi. Karena level latihan Sintong telah mencapai level kelima, kekuatan tenaga dalamnya juga berada di level kelima dan digabungkan dengan jurus lengan tembok besi, ia menjadi sangat kuat. Keduanya saling bertarung hingga 10 jurus namun belum terlihat siapa yang lebih unggul. Namun beberapa saat kemudian Zhao Han mulai terlihat kelelahan. Setiap kali mereka bertarung, lengannya semakin mati rasa akibat benturan. Karena pertahanan Sintong sangat kuat, Sintong nyaris tidak terluka. Akhirnya setelah lebih dari 100 jurus, Zhao Han mulai melemah sedangkan Sintong mulai menyerang dengan membabi buta. Pertandingan ini cukup sampai di sini. Qiu Mengyu tersenyum lembut dan menghentikan pertandingan antara Zhao Han dan Sintong. Berikutnya ia memberikan analisa kekuatan dan kelemahannya. Zhao Han, meski tenaga dalammu sangat kuat, dasar kekuatannya tidak terlalu stabil. Aku sarankan agar kau melatih teknik penguatan badan. Sedangkan untuk Sintong, meski jurus pertahanan adalah kelebihanmu dan seranganmu juga kuat, kau terlalu bergantung pada kekuatannya saja. Teknik bertarungmu masih terlihat kasar. Analisa Qiu Mengyu memang sempurna. Ada juga beberapa orang yang mendiskusikan tentang keduanya. Mereka memutuskan Sintong lah yang memenangkan pertandingannya. Hehe, siapa yang berikutnya akan bertanding dari keluarga Zhao? Zhao Linlong, atau Zhao Feng? Sintong menyilangkan lengannya dan mengunyah sebatang rumput saat ia melihat ke ruangan keluarga Zhao. Banyak pemuda berbakat di keluarga Zhao saat ini, jadi beberapa keluarga sengaja bergabung untuk melawan para murid jenius di keluarga Zhao. Akhirnya mata Sintong terfokus pada Zhao Feng karena ia tidak yakin bisa mengalahkan Zhao Linlong. Latihan Zhao Linlong telah mencapai level ke-6 dan tidak ada orang selain 3 murid jenius lainnya yang berani menantang Zhao Linlong. Kau baru saja bertanding, bahkan jika aku bisa menang, itu rasanya tidak adil bagimu. Zhao Feng tersenyum simpul dan berdiri. Apa yang ia katakan memang benar. Sintong baru saja bertarung habis-habisan dengan Zhao Han sehingga energinya sedikit banyak telah terkuras. Namun perkataan Zhao Feng justru membuat keluarga Sin menjadi kesal. Bocah, jangan sombong kau, Huff. Tidak usah banyak alasan. Alasan utama kenapa mereka marah adalah karena Zhao Feng tidak terlalu dikenal di kota bulu matahari dan tidak banyak yang tahu soal dia sehingga banyak yang berpikir ia hanyalah murid Zhao yang sedikit berbakat di usianya yang masih muda. Zhao Feng hanya terkenal di dalam keluarga Zhao karena ia nyaris tidak pernah meninggalkan wilayah klan keluarga Zhao, kecuali ke hutan awan langit. Hanya Xin Fei yang terlihat serius menatap Zhao Feng. Qiu Mengyu pun memberikan saran, bagaimana jika kita berikan waktu untuk Sintong beristirahat dan Zhao Feng bertanding dengan yang lainnya. Bola mata Qiu Mengyu yang jernih membuat Zhao Feng sedikit tertarik saat meliriknya lalu Qiu Mengyu melihat Zhao Yufei yang duduk tak jauh dari Zhao Feng. Zhao Yufei merasa sedikit malu dan terdiam. Zhao Feng merasa sedikit aneh karena merasa Qiu Mengyu mengenalinya. Apakah ada yang mau bertanding denganku? Tanya Zhao Feng sambil tersenyum. Aku akan bertanding denganmu. Seorang pemuda dengan luka di wajahnya melompat keluar dari ruangan keluarga Sin. Ia adalah Xin Fei. Setelah 2 bulan, level pelatihan Xin Fei telah mencapai puncak level keempat. Kau bukan tandinganku, Zhao Feng melihat Xin Fei dengan santai. Aku tahu, Xin Fei menarik napas dalam-dalam saat matanya mulai menatap tajam ke arah Zhao Feng. Garis bawah sua garis bawah. Pedang di tangannya membelah udara berkali-kali. Tarian pedang angin ribut. Jurus pedang Xin Fei digunakan hingga ke level ekstrimnya dan area di radius 1 meter hancur lebur dengan tarian nyanyian pedangnya. Menghadapi serangan seperti itu, Zhao Feng cukup terkesan. Kekuatan Xin Feng bisa menantang pesilat di level kelima. Jika dilihat dari kekuatan serangannya, jurus Xin Fei bahkan melebihi Sintong. Langkah 1000 bayangan. Sosok Zhao Feng tiba-tiba terlihat buram dan jejak bayangannya selalu terlihat setiap kali ia bergerak. Garis bawah sua, garis bawah. Setiap serangan Xin Fei hanya mengenai jejak bayangan Zhao Feng yang kemudian menghilang. Zhao Feng dengan mudah menghindari serangan Xin Fei. Xin Fei bahkan tidak bisa menyentuh bajunya. Kecepatan Zhao Feng sama dengan jurus langkah bayangan milik Zhao Linlong. Zhao Qi diam-diam terkejut melihatnya. Pukulan amarah naga. Zhao Feng tiba-tiba menyerang dan kepalan tangannya terlihat seperti naga yang sedang mengaum dan mengarah ke Xin Fei. Garis bawah Peng, Dang, garis bawah. Pukulan dan pedang saling berbenturan beberapa kali namun Xin Fei selalu terpental mundur. Padahal Zhao Feng telah menekan level pelatihannya hingga ke puncak level keempat saja. Garis bawah Dang, garis bawah. 10 jurus kemudian, pedang Xin Fei lepas dari tangannya dengan pukulan jari Zhao Feng.
Jari itu terlihat biasa saja namun jurus itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Pedang Xin Fei melayang beberapa puluh meter dan tertancap di tanah. Hanya ke orang yang kukagumi selain Xin Wuheng, ujarnya. Xin Fei sepertinya tidak masalah dengan kekalahannya saat ia berpaling dan mengambil pedangnya. Hanya dengan motivasi dan tekanan saat bertanding ia bisa meningkatkan kekuatannya. Suatu hari kau akan menjadi seorang ahli pedang yang terbaik. Zhao Feng pun memujinya. Ia melihat potensi dan keberanian di dalam diri Xin Fei yang tidak ia lihat di pesilat lainnya. Meski lawannya hanya berada di level keempat, orang-orang bisa melihat bahwa pertandingan itu bukanlah batas kemampuan maksimal Zhao Feng. Terutama pada jurus terakhirnya, satu pukulan jarinya bisa membuat pedang Xin Fei terlepas dari tangannya. Zhao Feng, sepertinya kau mengalami banyak peningkatan. Xin Tong perlahan berdiri. Setelah beristirahat beberapa saat, Xin Tong telah memulihkan sebagian besar kekuatannya karena ia sebenarnya tidak terluka pada saat bertarung dengan Zhao Han. Kali ini aku akan menebus kekalahanku saat terakhir kita bertarung, ujar Zhao Feng. Tidak usah sok rendah hati. Saat itu kau belum mencapai level keempat tapi aku bahkan tidak bisa menyamai kecepatanmu. Namun aku harap kau tidak terus menghindariku kali ini dan bertarung seperti seorang pria sejati. Kalau begitu ayo kita mulai. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan melancarkan sebuah pukulan. Bagus. Xin Tong tertawa terbahak-bahak karena ia tidak takut pada siapapun yang langsung menyerangnya. Garis bawah Peng. Garis bawah. Kedua pukulan beradu dan seolah terlihat seperti terbuat dari besi yang bertabrakan dan menyebabkan ledakan yang hebat. Garis bawah Hu, garis bawah. Gelombang kekuatannya menerpa dan menyapu ke semua area. Banyak murid jenius yang merasakan gendang telinganya berdenging. Kekuatan yang sangat menakutkan. Banyak pesilat merasa sangat terkejut karena suaranya saja bisa membuat jantung mereka seolah melompat keluar. Kedua sosok itu berdiri seperti patung batu di tengah lapangan. Seluruh area pun menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, badan seseorang bergetar dan memuntahkan banyak darah. Kekuatan jari bintang, tidak ada tipuan ataupun jurus, hanya murni menggunakan kekuatan badan. Hasilnya bisa terlihat dalam satu jurus. Banyak yang tidak percaya melihatnya. Yang terluka adalah Xin Tong. Xin Tong cukup terkenal di kota bulu matahari karena kekuatannya. Ia tergolong murid terbaik, tepat berada di bawah 4 murid jenius terbaik di pertandingan tahun lalu. Banyak yang mengira teknik kekuatan badan Xin Tong sangat kuat. Tidak ada yang berpikir ia bisa kalah hanya dengan kekuatan badan saja. Aku kalah, jika aku tidak salah, kau telah mempelajari teknik dinding besi dan kau telah mencapai setidaknya puncak level keempat jurus ini. Xin Tong menghapus darah di sudut bibirnya. Ia tahu jurus yang telah dipelajari Zhao Feng. Teknik dinding besi memang lebih kuat daripada teknik badan perunggu miliknya, dan juga lebih sulit untuk dipelajari. Kau benar. Zhao Feng tidak menyembunyikan rahasia jurusnya. Namun sebenarnya teknik dinding besinya bukan berada di puncak level keempat. Teknik ini telah mencapai level kelima beberapa hari yang lalu. Sejak kapan kota bulu matahari punya pesilat seperti dia? Kekuatan badannya telah melewati kekuatan Xin Tong. Jika saling membandingkan kekuatan badannya saja, ia mungkin yang terbaik di kota bulu matahari. Setelah mengalahkan Xin Tong, ketenaran Zhao Feng pun mulai tersiar dengan cepat di kalangan generasi muda di kota itu. Setelah pertandingan itu, Zhao Feng kembali melangkah ke ruangan keluarga Zhao. Zhao Han dan Zhao Qi memperhatikannya dengan wajah sangat serius. Zhao Han sangat terkejut. Ia tidak bisa mengalahkan Xin Tong dalam 100 jurus tapi Xin Tong dikalahkan oleh Zhao Feng dalam 1 jurus. Sepertinya jarak kekuatannya dan Zhao Feng semakin membesar. Tentu saja pertandingan Zhao Feng dan Xin Tong yang menggunakan tenaga badan saja dan menang dalam 1 jurus itu hal yang biasa saja. Itu sebabnya meski Zhao Linlong juga sedikit terkejut, ia segera bersikap biasa-biasa saja. Pertandingan antar murid jenius lainnya pun tetap berlanjut. Asteris 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 asteris. Garis bawah beberapa saat kemudian. Hehehe, akhirnya tiba giliranku. Dari keluarga Zhao, seorang pemuda yang malas dan berada di level kelima keluar dari ruangan. Itu adalah Zhao Qi. Di pertandingan kali ini, peringkat Zhao Qi lebih tinggi daripada Zhao Feng. Zhao Qi juga tidak hanya punya level pelatihan yang lebih tinggi, setiap jurus yang ia pelajari telah mencapai tingkatan yang tertinggi. Dengan mudah ia mengalahkan murid jenius level kelima di keluarga Qiyu dan Xin. Terutama saat-saat terakhir, jurus bela diri level puncak yang digunakan Zhao Qi sangatlah kuat. Sekarang ketenaran Zhao Qi melebihi Zhao Feng. Berikutnya ia hanya bisa menantang 4 murid jenius terbaik. Xin Wuheng,
Qiu Mengyu dan Qiu Changyi. Qiu Changyi, kali ini aku tidak akan kalah seperti tahun lalu, Zhao Qi sangat yakin. Haha, meskipun latihanmu telah berkembang pesat, kau tidak akan dengan mudah mengalahkanku. Qiu Changyi mengenakan jubah seperti seorang pelajar yang tampan. Keduanya pun saling bertarung, berhadapan dengan Zhao Qi, bahkan salah satu murid jenius terbaik pun harus bertarung sebaik-baiknya. Ini karena serangan, pertahanan dan kecepatan keduanya benar-benar nyaris tanpa kelemahan. Lagi pula Zhao Qi telah mempelajari jurus level puncak yang membuatnya bahkan lebih kuat lagi. Kelebihan Qiu Changyi adalah kecepatannya. Garis bawah Shou Shou Shou. Garis bawah. Di malam hari, sesosok pesilat berbaju putih terlihat terbang di udara seperti angin. Langkah bulu terbang, langkah awan dan bulu terbang. Jurus langkah kaki Qiu Changyi saling melengkapi satu sama lain, membuat kekuatannya semakin meningkat. Jurus langkah awan dan bulu terbang telah mencapai level puncak. Hanya ada satu orang yang bisa melatih jurus level tinggi hingga level puncak di keluarga Zhao. Zhao Qin berkata, Qiu Changyi adalah yang tercepat di antara para pemuda. Semua orang yang bertanding dengannya tahun lalu menjadi kebingungan dibuatnya. Kedua sosok itu bertarung dengan sangat cepat. Meski Zhao Qi terlihat kalah cepat, namun ia masih bisa berdiri tegak di lapangan. Menurut peraturan jika pertandingan berjalan seri, maka penonton yang akan memutuskan siapa pemenangnya. Setelah diskusi yang panjang, akhirnya diputuskan Qiu Changyi yang menang dengan alasan ia lebih unggul dan jurinya berasal dari keluarga Qiu. Meski terlihat sedikit tidak adil, namun tidak ada yang protes. Setelah Qiu Changyi menang, ia tidak langsung masuk ke ruangan keluarga Qiu. Ia justru menatap Zhao Yufei. Nona Yufei, Qiu Changyi tersenyum dan tidak menyembunyikan keinginannya. Selalu bersama dengan Qiu Mengyu itu artinya ia bisa menahan godaan para gadis cantik namun matanya tetap terbelalak saat ia melihat Zhao Yufei. Jika ia membiarkan gadis ini, ia akan menyesalinya seumur hidupnya. Qiu Changyi, kau ingin bertanding denganku? Zhao Yufei tersenyum, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Tidak, orang yang ingin kutantang adalah dia. Mata Qiu Changyi terfokus pada orang di samping Zhao Yufei. Hal ini mengagetkan banyak orang. Garis bawah kenapa aku? Garis bawah meskipun Zhao Feng tidak takut padanya, ia tetap merasa heran. Aku ingin tahu apa yang membuat saudara Feng begitu spesial, sangat spesial sehingga Zhao Yufei harus datang untuk meminta undangan tambahan. Qiu Changyi menatap Zhao Feng. Ia tahu kemungkinan besar Zhao Yufei menyukai Zhao Feng. Untuk bisa menggantikan posisi Zhao Feng di hati Yufei, ia harus mengalahkannya. Garis bawah apa? Yufei meminta tambahan undangan untuk dia. Garis bawah rasa iri muncul di hari Zhao Linlong. Ia pun menatap Zhao Feng dengan dingin. Terima kasih, Yufei. Zhao Feng tersenyum ke arah Zhao Yufei. Akhirnya ia tahu bagaimana ia bisa mendapatkan undangannya. Karena Zhao Linlong sama sekali tidak menganggapnya maka sebenarnya ia tidak menerima undangan apapun. Kita kan teman baik, tetangga. Jika kau ingin berterima kasih padaku maka kalahkan dia. Senyuman Zhao Yufei terlihat seperti bunga lotus yang mengembang. Saat itu kecantikannya tiba-tiba melebihi kecantikan gadis tercantik di kota bulu matahari, Qiu Mengyu. Baiklah, Zhao Feng merasakan semangat di hatinya. Ia bukan bertanding karena alasan apapun. Hanya membayangkan Zhao Yufei pergi ke rumah keluarga Qiu sendirian untuk meminta tambahan undangan sudah membuatnya bersemangat untuk tidak kalah dalam pertandingan ini. Aku harap kau tidak akan membuat Nona Yufei kecewa. Qiu Changyi terdengar biasa saja namun di dalam hatinya ada sedikit rasa cemburu dan iri. Namun yang sebenarnya benar-benar cemburu adalah Zhao Linlong. Garis bawah kenapa, bagaimana murid dari klan cabang itu bisa mencuri pacarku? Garis bawah wajah Zhao Linlong terlihat dingin dan marah di kegelapan malam. Saat ini, kedua sosok itu pun terlibat pertarungan. Jubah putih Qiu Changyi menambah ketampanannya dan ia dengan mudah menjadi pusat perhatian para gadis-gadis di kota. Namun kecepatan lawannya pun sangat hebat. Langkah 1000 bayangan, ilmu meringankan tubuh. Zhao Feng memamerkan kecepatannya. Kedua jurusnya berasal dari tempat yang sama. Hingga saat ini ilmu meringankan tubuhnya telah dilatih di tingkat yang rendah namun sebenarnya kekuatannya hampir mendekati level yang lebih tinggi. Namun tingkat jurus ini tidak bisa terukur karena potensinya telah melebihi jurus level puncak pada umumnya. Zhao Feng sebenarnya hanya menggunakan 70 hingga 80% kekuatannya saat bertanding dengan Qiu Changyi. Bagaimana kecepatannya bisa sama denganku? Keringat dingin perlahan membasahi punggungnya. Ia selalu menjadi murid yang tercepat di kota bulu matahari. Namun saat ini ada seseorang yang sama cepatnya dengannya. Namun teknik pertahanan badan dan kekuatan serangan Zhao Feng melebihi Qiu Changyi.
Jari bintang, teriak Zhao Feng dan mengarahkan jarinya. Garis bawah Sua, garis bawah. Jarinya mengeluarkan kekuatan tenaga dalam pada satu titik dan bergerak membelah gelapnya malam. Garis bawah Pu, garis bawah. Qiyu Changyi tidak sempat menghindarinya, sehingga ia langsung berhadapan dengan serangan jurus itu. Hasilnya membuat seluruh lengannya langsung mati rasa. Kemudian ada tenaga dalam yang liar menjalari seluruh badannya. Garis bawah Teng, 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 garis bawah. Badannya pun terpental beberapa langkah. Jurus bela diri level puncak, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Qiyu Changyi menggemeretakkan giginya saat ia mulai mengeluarkan jurus mematikannya. Garis bawah Pah, garis bawah. Sebuah tangan yang sepertinya terbuat dari perunggu menepuk pundaknya dengan lembut. Garis bawah apa? Qiyu Changyi mendadak merasa ngeri. Saat ia berdiri tertegun, Zhao Feng telah menemukan titik kelemahannya dan menggunakan kecepatan yang luar biasa untuk bergerak ke belakangnya. Aku kalah. Qiyu Changyi seperti kehilangan jiwanya saat ia berdiri dengan rasa tak percaya. Kenyataan memang kejam. Kecepatan Zhao Feng sebenarnya sama dengannya. Namun kekuatan serangan Zhao Feng telah melebihinya dan ia telah mempelajari jari bintang, salah satu jurus level puncak yang paling terkenal. Jari bintang. Jantung Zhao Linlong berdebar-debar. Jari bintang mirip dengan jari membelah awan miliknya. Keduanya adalah jurus level puncak yang sangat kuat. Pemimpin klan Zhao Tianchang pernah berkata, jurus yang aku ajarkan padamu, jari membelah awan adalah salah satu jurus level puncak yang sangat kuat di keluarga Zhao. Tidak ada yang bisa melawanmu kecuali jika orang itu mempelajari jurus jari bintang. Jika itu terjadi maka kau akan kalah. Lalu kenapa tidak mengajari jari bintang saja? Tanya Zhao Linlong penasaran. Jari bintang terlalu susah untuk dipelajari. Sedikit kesalahan saja bisa membuat tenaga dalam seseorang akan rusak. Dan bahkan aku sebagai pemimpin klan pun tidak akan membiarkanmu melakukannya dan memilih lebih banyak lagi jurus level puncak. Pembicaraan itu terulang kembali di pikiran Zhao Linlong. Sepertinya jari bintang milik Zhao Feng hanya berada di tingkat kedua. Jika jurus itu sudah mencapai tingkat ketiga, maka itu akan menjadi lebih susah. Zhao Linlong menghela napas lega. Dari yang terlihat, sepertinya memang jurus jari bintang Zhao Feng belum mencapai tingkat ketiganya. Xin Wu Hengxi 10 jurus. Zhao Feng menggunakan jurus jari bintang untuk mengalahkan Qiyu Changyi dalam satu jurus. Penonton pun menjadi heboh. Siapa dia? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ia baru saja mengalahkan Xin Tong dalam satu jurus dan sekarang Qiyu Changyi pun kalah olehnya. Keributan di pertandingan kali ini lebih heboh dari sebelumnya karena Qiyu Changyi adalah satu dari 4 murid jenius terbaik di kota. Dengan mengalahkannya, Zhao Feng mungkin akan menjadi salah satu murid jenius terbaik berikutnya. Beberapa murid jenius di keluarga Zhao pun juga kaget. Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Qin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia menang. Rasa gembira terpancar dari mata Zhao Yufei. Ada pemuda seberbakat itu di keluarga Zhao. Selain itu ia masih berumur 14 tahun. Mata Qiyu Mengyu terlihat khawatir. Pertandingan antar 3 klan keluarga terbesar di kota bulu matahari pun semakin memanas dan keluarga Qiyu sebenarnya tidak punya hubungan baik dengan keluarga Zhao. Para generasi muda inilah yang akan menentukan masa depan klan keluarga. Setelah mengalahkan Qiyu Changyi, Zhao Feng kembali ke ruangan keluarga Zhao. Ia pun tersenyum ke arah Zhao Yufei. Sepertinya aku tidak mengecewakanmu, kan? Tadi aku cuma bercanda, namun aku juga ingin tahu seberapa besar kekuatanmu, sahut Zhao Yufei dengan malu-malu. Tiba-tiba Zhao Feng merasakan niat membunuh datang dari seseorang di sampingnya. Saat ia berpaling, ia melihat Zhao Linlong duduk sambil menatapnya dengan marah. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tahu bahwa Zhao Linlong telah salah sangka memandangnya sebagai saingan untuk mendapatkan Zhao Yufei. Namun ia malas menjelaskannya. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak takut pada siapapun yang seumuran dengannya. Pertandingan murid jenius antar klan terus berlanjut dengan semakin banyaknya pemuda berbakat maju untuk memamerkan keahliannya. Beberapa saat kemudian, Qiyu Mengyu pun maju untuk memamerkan keahliannya. Ia lalu mengalahkan banyak pemuda di level pelatihan keempat dan kelima. Bahkan kekuatan Zhao Qin dan Zhao Ling pun tidak bisa menangkis serangannya dalam 3 jurus. Sedangkan murid di level 5 seperti Zhao Qi dan Zhao Han pun kalah dalam 20 jurus. Hal ini membuat banyak orang pun terdiam melihatnya. Qiyu Mengyu lebih kuat daripada Qiyu Changyi. Zhao Feng pun kaget. Aura yang dipancarkan oleh Qiyu Mengyu saat ini adalah aura gadis tercantik di kota bulu matahari. Namun kekuatannya berada di peringkat kedua pertandingan tahun lalu,
lebih tinggi satu peringkat dari Zhao Linlong. Zhao Linlong, level pelatihanmu saat ini adalah yang tertinggi di antara 4 murid jenius terbaik di kota. Bisakah aku sedikit bersenang-senang bertanding denganmu? Ujar Qiu Mengyu sambil tersenyum. Tentu saja, karena tahun lalu aku kalah darimu maka tahun ini akan ada pertandingan yang seru. Zhao Linlong berdiri perlahan dan melepaskan pancaran aura level ke-6-nya. Saat ini ia menatap semua para petarung muda dengan sikap yang tinggi dan mulia. Tapi kau baru saja bertarung. Jadi meskipun nanti aku menang rasanya itu tidak adil untukmu, ujar Zhao Linlong basa-basi. Pantas saja kakak Linlong adalah murid jenius terbaik di keluarga Zhao. Kalau begitu aku akan beristirahat sejenak. Qiu Mengyu tersenyum tanpa menolak permintaan Zhao Linlong. Apakah ada yang berani bertanding denganku? Zhao Linlong tersenyum dan melihat ke arah ruangan keluarga Qiu dan Xin. Mengyu, biar aku yang bertanding dengannya untuk menguji kemampuannya, sahut seorang pemuda kurus dari keluarga Qiu kepada Qiu Mengyu. Qiu Lin, hati-hati, jangan bertarung dalam jarak dekat dengannya, ujar Qiu Mengyu sambil memulihkan staminanya. Garis bawah Cheng, garis bawah, seorang pemuda di level ke-5 mendarat di tengah lapangan. Zhao Linlong, apakah kau akan melawanku? Qiu Lin memiliki semangat untuk bertarung yang tinggi dan ada cahaya hijau gelap yang menjalar di seluruh tubuhnya. Jelas terlihat bahwa pemuda ini telah berada di puncak level ke-5. Hehe, aku penasaran berapa jurusku yang bisa kau tangkis. Zhao Linlong tertawa santai dan dengan sebuah gerakan, ia meninggalkan banyak jejak bayangan di udara malam hari. Jurus beladiri level tinggi langkah bayangan. Jurus ini bisa mencapai tingkatan maksimumnya di malam hari, teriak para penonton. Saat ini hanya ada jejak bayangan Zhao Linlong yang tertinggal di lapangan. Jantung Qiu Lin berdebar-debar karena matanya tidak bisa melihat gerakan Zhao Linlong. Tapak angin purba. Qiu Lin mengatupkan giginya dan cahaya hijau gelap muncul di telapak tangannya dan menyapu seluruh lapangan. Beng, tah, serangannya menyapu ke arah di mana Zhao Linlong berada. Namun sebenarnya tidak ada satupun serangannya yang bisa menyentuh baju Zhao Linlong. Sua, sosok bayangan Zhao Linlong tiba-tiba menghilang lagi dari pandangan matanya. Qiu Lin langsung merasa ada yang salah di sekitarnya dan seolah membenarkan instingnya, sesuatu menyerangnya dari belakang. Tapak angin purba terbalik. Ia berteriak dan melepaskan jurus tapaknya ke belakang. Garis bawah pah. Garis bawah. Suara yang keras terdengar membelah kesunyian malam. Qiu Lin mendadak terdiam dan ia kaget. Lengannya tidak bisa digerakkan lagi. Jurus beladiri level tingginya tiba-tiba berhenti di udara. Garis bawah si. Garis bawah. Para penonton menahan napas saat melihatnya. Ada seorang pemuda berjubah emas berdiri di belakang Qiu Lin dengan satu tangan di bahu Qiu Lin. Qiu Lin hanya merasakan keringat dingin mengucur deras di punggungnya dan ia bisa merasakan tangan di bahunya itu terasa begitu berat. Bagaimanapun ia berusaha melepaskannya, ia tetap tidak bisa bergerak. Langkah bayangan adalah jurus level tinggi dan telah dilatih hingga ke tingkat puncaknya. Jurus itu digabung dengan level pelatihan Zhao Linlong di level ke-6 membuatnya jadi tidak terlihat. Qiu Changyi menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Zhao Linlong benar-benar di luar dugaan. Siapa lagi yang ingin bertanding denganku? Zhao Linlong berdiri di tengah lapangan, jubah emasnya yang berkibar tertiup angin membuatnya terlihat seperti seorang raja. Aku, seorang pemuda di level ke-5 keluar dari ruangan keluarga Xin. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 jurus. Zhao Linlong tertawa dan kembali meninggalkan jejak bayangannya di udara malam. Kedua bertarung dan dalam 3 jurus, pemuda di level ke-5 itu terpental jatuh dengan suara berdebam yang kencang. Garis bawah Hu, garis bawah. Aura Zhao Linlong yang berwarna ungu kembali bersinar. Siapa lagi? Mata Zhao Linlong melihat ke arah Qiu Mengyu dan Xin Wuheng. Xin Wuheng masih menutup matanya dan tidak merespon sama sekali seolah ia tidak tertarik dengan pertandingan itu. Sesaat sebelum Zhao Linlong akan menantang Xin Wuheng. Aku akan bertanding denganmu. Qiu Mengyu terlihat seperti dewi-dewi yang turun dari langit sangat ia mendarat turun di tengah lapangan. Jurus macam apa itu? Banyak pemuda yang terkagum-kagum melihatnya. Jurus Qiu Mengyu terlihat tidak nyata dan seperti tarian. Bagus. Zhao Linlong menggunakan jurus langkah bayangannya dan sekali lagi banyak jejak bayangannya terlihat di tengah lapangan. Garis bawah pah. Garis bawah. Kedua sosok pun terus-menerus bertarung di udara. Setiap kali mereka beradu, Qiu Mengyu akan memanfaatkan kekuatan Zhao Linlong untuk membantu kekuatannya menjadi lebih tinggi. Qiu Mengyu mempelajari jurus badan ular melingkar dan ini merupakan jurus pertahanan badan yang unik. Jurus ini akan membuat pesilat menjadi sangat lentur tapi punya tingkat kerusakan yang tinggi.
Pesilat di level yang sama tidak akan bisa melukainya sama sekali. Zhao Qin memberitahukan informasi itu kepada semua orang. Berdasarkan kekuatan teknik pertahanan badannya, Qiu Mengyu bahkan lebih kuat daripada Xin Tong dan hanya sedikit lebih lemah dari Zhao Feng. Lagi pula kecepatan Qiu Mengyu hampir sama dengan Qiu Changyi dan level latihannya pun sudah berada di puncak level kelima. Meski Zhao Linlong menggunakan jurus langkah bayangan hingga ke level ekstrimnya, ia tetap saja tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam pertandingan ini. 30 jurus, 40 jurus. Waktu terasa lambat berjalan, serangan Zhao Linlong pun semakin kuat. Jari membelah awan, 50 jurus kemudian, Zhao Linlong menggunakan jurus level puncaknya. Garis bawah Sua, garis bawah. Sebuah garis tipis berwarna ungu bergerak di udara. Qiu Mengyu tidak bisa menghindari serangan Zhao Linlong lagi. Ia hampir muntah darah mencoba menahan 10 jurus serangan Zhao Linlong. Perkembangan latihan kakak Linlong sangat luar biasa. Jurus jari membelah awan dan langkah bayanganmu membuatku kagum. Qiu Mengyu tersenyum lalu menyerah. Meskipun ia kalah, hal itu mudah diduga sebelumnya karena level pelatihan Zhao Linlong memang terlalu kuat. Mungkin hanya Xin Wuheng yang bisa melawannya. Setelah mengalahkan Qiu Mengyu, lawan terakhir Zhao Linlong adalah Xin Wuheng. Siapa lagi yang ingin melawanku? Mata Zhao Linlong menatap ke arah penonton dan saat melihat Zhao Feng, pandangan meremehkan tersirat di wajahnya. Akhirnya mata Zhao Linlong menatap Xin Wuheng. Semuanya orang pun langsung melihat ke arah Xin Wuheng. Ia adalah raja dari pertandingan tahun lalu dengan menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk mendominasi ketiga murid jenius terbaik lainnya. Xin Wuheng, Xin Wuheng. Karena semua orang meneriakkan namanya, Xin Wuheng pun akhirnya berdiri dengan santai dari tempat duduknya. Tidak ada gunanya, peraturannya masih sama dengan yang dulu, 10 jurus. Garis bawah Hua, garis bawah. Para penonton pun heboh. 10 jurus. Apa artinya itu? Zhao Feng melihat ke arah murid jenius terbaik lainnya. Xin Wuheng punya julukan, 10 jurus, ujar Zhao Qin. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, 10 jurus. Hingga saat ini, tidak ada yang pernah bertarung dengannya lebih dari 10 jurus. Tidak pernah. Amarah dari rasa malu, Xin Wuheng si 10 jurus. Pertandingan antar klan ini pun mencapai puncaknya saat Xin Wuheng muncul. Menjadi pemenang pertandingan antar klan tahun lalu, Xin Wuheng menjadi sangat terkenal di kota bulu matahari. Xin Wuheng, aku telah menanti saat ini begitu lama, keinginan bertanding muncul di mata Zhao Linlong dan aura level ke-6-nya pun menjadi terpancar dengan hebat. Zhao Linlong, energimu sudah sedikit terkuras. Sebaiknya kau beristirahat terlebih dahulu, Qiu Mengyu memperingatkannya. Zhao Linlong telah melakukan banyak pertarungan sebelumnya dan menghabiskan banyak staminanya, khususnya saat bertarung dengan Qiu Mengyu. Jika ia berhadapan dengan lawan yang biasa-biasa saja maka itu bukanlah masalah buat Zhao Linlong. Namun lawannya kini adalah Xin Wuheng si 10 jurus, seseorang yang pernah mengalahkannya. Kakak Linlong, kau beristirahatlah dulu. Aku akan menguji kemampuannya. Zhao Ling melompat ke tengah lapangan dengan tombaknya. Zhao Ling berada di peringkat ke-7 dalam pertandingan antar klan ini dan ia sebenarnya tidak punya hak untuk ikut dalam pertandingan tahun ini. Namun Zhao Linlong telah memberikannya undangan yang seharusnya menjadi hak Zhao Feng. Itu sebabnya Zhao Ling merasa berterima kasih kepada Zhao Linlong dan berusaha membantunya. Baiklah, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Zhao Linlong kembali ke ruangan keluarga Zhao dan mulai memulihkan tenaganya. Dengan Zhao Ling yang bertanding terlebih dahulu, ia bisa menjajal sedikit kemampuan Xin Wuheng. Xin Wuheng, terimalah jurus tombakku. Teriak Zhao Ling saat tombak peraknya bergerak menembus kegelapan malam. Xin Wuheng berdiri dengan satu tangan di belakang badannya. Tidak bisa dipercaya, tindakan Xin Wuheng artinya ia memandang sebelah mata serangan Zhao Ling. Garis bawah Sua, garis bawah. Tombak itu menusuk ke arah bahu kiri Xin Wuheng. Ekspresi Xin Wuheng tetap datar saat ia mengangkat satu jarinya. Garis bawah Dang, garis bawah. Jari itu berhasil mengenai bagian terlemah dari ujung tombak dan sebuah kekuatan tenaga dalam yang sangat kuat menjalar melewati tombak dan masuk ke tubuh Zhao Ling. Zhao Ling langsung merasakan darahnya seolah terbakar. Lepaskan. Xin Wuheng mengayunkan tangannya dan kekuatan tenaga dalam yang sangat besar itu mengenai Zhao Ling dan membuatnya muntah darah. Garis bawah Klang. Garis bawah. Tombaknya pun terlepas dari tangan Zhao Ling dan jatuh ke tanah. Zhao Ling dikalahkan hanya dengan satu sentuhan jari dan satu telapak tangan. Kejadian itu membuat jantung para murid jenius berdebar-debar, meski sebelumnya sudah bisa diprediksi. Lagi pula Xin Wuheng berada di peringkat pertama pertandingan antar klan tahun lalu dan mungkin Zhao Linlong pun akan bernasib sama.
Garis bawah di dalam ruangan keluarga Zhao. Garis bawah. Wajah Zhao Feng sangat serius, ia telah melihat semua pertandingan dengan mata kirinya. Setiap gerakan yang Xin Wuheng gunakan terlihat santai dan sederhana namun kekuatannya mengenai Zhao Ling pada titik kelemahan utama, sama dengan Zhao Feng bila bertanding menggunakan mata kirinya. Lagi pula serangan Xin Wuheng sepertinya menggunakan ilmu yang terlalu rumit baginya. Jurus itu terlihat sama dengan serangan gadis misterius di ngarai hutan awan langit, namun aura gadis itu lebih kuat 10 kali lipat daripada Xin Wuheng. Saudara Linlong, kau sudah sedikit pulih, aku akan melawannya dan memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Mata Zhao Qi berkedip lalu ia pun melompat ke tengah lapangan. Serang, Xin Wuheng masih berdiri dengan tanpa ekspresi. Pukulan amarah langit, Zhao Qi tiba-tiba menggunakan jurus yang hampir mendekati level puncak. Di saat yang bersamaan ia juga menggunakan jurus kecepatan dan jurus pertahanan badan level tinggi. Kekuatan Zhao Qi hampir mendekati kekuatan keempat murid jenius terbaik dan ia hampir tidak punya kelemahan. Itu sebabnya ia adalah orang yang tepat untuk menguji kekuatan Xin Wuheng. Jari membelah angin, jari Xin Wuheng memotong di udara seperti pedang yang tajam. Garis bawah garis bawah. Jari dan pukulan saling beradu tapi jari Xin Wuheng hanya sedikit teriris oleh pukulan Zhao Qi. Sosok Zhao Qi pun terpukul jatuh saat ia merasakan lengannya mati rasa. Jari membelah angin, itu sepertinya jurus level menengah. Tunggu, aku juga mempelajari jurus jari membelah angin, tapi itu terlihat berbeda. Terjadi diskusi di antara penonton. Zhao Qi menarik napas dalam-dalam dan menggunakan jurus kecepatan level tingginya untuk melarikan diri dari bahaya jurus milik Xin Wuheng. Garis bawah garis bawah. Kedua jari dan pukulan pun saling beradu. 1 jurus, 2 jurus, 3 jurus. Xin Wuheng sama sekali tidak bergerak selangkah pun sedangkan Zhao Qi telah bercucuran keringat dengan napas yang terengah-engah. Saat ini mereka telah bertarung 3 jurus. Zhao Qi telah menghabiskan energi hingga 100 kali lipat dari biasanya. Setiap jurus Xin Wuheng terlihat sempurna saat menangkis serangannya. Meski mereka punya level kekuatan dan tenaga dalam yang sama, Xin Wuheng sepertinya lebih tinggi. Ketika mereka bertanding pada jurus kelima, dada, tangan dan lengan Zhao Qi pun menjadi sangat nyeri karena terus menangkis serangan Xin Wuheng. Tiba-tiba pada jurus ke-6, Xin Wuheng menggunakan jurus langkah kaki level menengah dan dengan diikuti suara berdebam yang kencang, jurus itu mengenai lengan Zhao Qi. Zhao Qi berteriak kesakitan dan terpental jatuh dengan keringat bercucuran. Xin Wuheng hanya menggunakan jurus jari dan langkah kaki level menengah untuk mengalahkan Zhao Qi. Jurusnya sama dengan tahun lalu. Ia hanya menggunakan jurus-jurus level menengah. Semua jurusnya setidaknya telah mencapai level puncaknya. Di tengah lapangan, Xin Wuheng masih berdiri dengan satu tangan di belakang badannya seolah ia tidak menggunakan tenaga apapun untuk bertanding sebelumnya. Setelah Zhao Qi kalah, keluarga Qiyu juga menurunkan beberapa murid berbakatnya untuk melawannya namun semuanya gagal. Bahkan Qiyu Changyi pun kalah dalam 7 jurus. Setiap kali Xin Wuheng menyerang, ia hanya menggunakan satu tangannya. Semua pesilat di level yang sama bisa dikalahkannya dengan mudah. Sulit dipercaya, Zhao Feng melihat pertarungan itu dan menarik kesimpulannya. Xin Wuheng telah mempelajari 5 atau 6 jurus level menengah yang telah mencapai puncaknya. Beberapa jurusnya bahkan telah melampaui kekuatan aslinya. Garis bawah di saat yang sama. Garis bawah. Pada sebuah pohon di dekat tempat pertandingan, 2 sosok berbaju zirah perak berdiri diam-diam pada sebuah cabang pohon, berlindung di kegelapan malam. Bisa melatih begitu banyak jurus level menengah hingga ke puncaknya, aku tak percaya di kota kecil seperti bulu matahari ini ada murid jenius yang berbakat seperti itu. Jika kita bawa kota Jun, ia cuma akan berada di peringkat 10 besar, ujar salah satu sosok itu. Kau meremehkan dia, meski ia belum mencapai level master bela diri, ia sudah punya instingnya. Kau paham maksudku, kan? Sosok yang satunya lagi berbicara dengan suara seraknya. Tidak ada seorang pun murid jenius, tamu dan para tetua yang bisa merasakan kehadiran kedua orang tersebut. Xin Wuheng berdiri tanpa ekspresi di tengah lapangan. Saat ini, tidak ada yang berani menantangnya sehingga semua mata pun beralih ke Zhao Linlong. Zhao Linlong telah mencapai level ke-6 di jalur bela diri dan ia satu-satunya yang bisa menahan serangannya. Mata Xin Wuheng pun menatap ke arah ruangan keluarga Zhao seolah ia menunggu seseorang. Apakah kau siap, Xin Wuheng? Zhao Linlong berdiri. Ia telah mencapai puncak kekuatannya, aliran darah dan tenaga dalamnya terasa membara. Aku tidak perlu persiapan apapun,
meski ia telah melakukan banyak pertarungan, ia hampir tidak menggunakan kekuatan apapun karena semua lawannya bisa dikalahkan dengan sangat cepat. Bagus. Saat ia selesai berkata-kata, Zhao Linlong pun meninggalkan jejak bayangan emas di ruangannya dan mendadak muncul di tengah lapangan. Kedua murid jenius ini saling berhadapan dan para penonton melihat dengan bersemangat. Bahkan kedua sosok berbaju zirah perak di kejauhan itu pun tertarik melihatnya. Garis bawah langkah bayangan. Garis bawah. Zhao Linlong telah bergerak. Meskipun sebagian orang tidak bisa melihatnya, mereka masih bisa mendengar bunyi desiran angin saat Zhao Linlong bergerak. Kebanyakan orang tahu bahwa jurus langkah bayangan milik Zhao Linlong telah mencapai puncaknya dan sangat baik bila digunakan di malam hari. Xin Wuheng menghela napas panjang dan ia perlahan menurunkan tangan dari belakang badannya saat raut wajahnya berubah menjadi serius. Pertandingan sebelumnya ia hanya menggunakan satu tangannya, namun kali ini ia akan menggunakan kedua tangannya karena lawannya telah berada di level ke-6 jalur beladiri. Berhadapan dengan sosok bayangan Zhao Linlong, Xin Wuheng masih tetap berdiri seperti patung. Zhao Feng bisa melihat dengan jelas aliran darah Xin Wuheng, caranya bernapas dan kekuatan tenaga dalamnya yang tetap terlihat tenang. Kecepatan Zhao Linlong tidak ada gunanya untuk melawan Xin Wuheng. Zhao Feng mendengus kesal dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya padamu, ujar Zhao Ling dengan dingin. Kecepatan jurus saudara Linlong telah mencapai level puncak dan level pelatihannya pun yang tertinggi. Ia telah punya kekaguman dan kepercayaan terhadap Zhao Linlong. Zhao Feng tersenyum namun ia tidak berkata apapun lagi. Garis bawah garis bawah. Sebuah tapak dari sosok berwarna emas mengarah langsung ke punggung Xin Wuheng. Terlalu cepat, tidak ada yang paham bagaimana Zhao Linlong bisa mendadak muncul di belakang Xin Wuheng. Namun saat itu, Xin Wuheng juga bergerak dan dengan perlahan menggeser badannya untuk menghindar dan jurus tapak itu pun melewatinya begitu saja. Tendangan mengalir terbalik, tanpa memalingkan wajahnya, Xin Wuheng melancarkan serangannya. Garis bawah peng, garis bawah. Zhao Linlong langsung mengalirkan kekuatan tenaga dalamnya dan ia berhasil menangkis serangan Xin Wuheng. Seperti dugaan Zhao Feng, kecepatan Zhao Linlong tidak ada gunanya di hadapan Xin Wuheng. Bagaimana kau tahu langkah bayangan Zhao Linlong tidak berguna melawan Xin Wuheng? Tanya Zhao Yufei dengan penasaran. Di sebelahnya, Zhao Ling berkata dengan dingin, dia hanya beruntung dan Zhao Feng berkata seperti itu karena ia tidak suka dengan saudara Linlong. Garis bawah aku tidak suka padanya. Garis bawah, Zhao Feng hampir tertawa mendengarnya. Lagi pula sebenarnya bisa terlihat siapa yang tidak suka pada siapa. Apa yang kalian tertawakan? Kalau begitu kita taruhan, ujar Zhao Ling dengan marah. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.